kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Profesor Dr. Sunda Ariana, MPD atau yang mewakili. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Pak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD. Dan yang kami hormati, semua kaprodi dan dosen Fakultas Sosial Humaniora serta para hadirin yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di aula lantai 6 Universitas Bina Dharma. Selamat datang kami ucapkan di acara Protek Protokoler Etika Keacaraan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2025. Acara ini tentunya tidak akan berjalan tanpa sponsor kami, Yakult, Ripink, Bengkel Las Hikmah Jaya, dan Bank Mandiri, juga media partner kami, Bina Dharma TV, Sumatera Express, dan Himakom Unsri. Baik, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya menjelaskan sedikit acara hari ini. Jadi pada acara protokoler etika keacaraan hari ini kita akan belajar menjadi seorang protokoler yang percaya diri dan profesional saat mengatur tamu VIP dan menyusun acara resmi. Hari ini kita tidak hanya akan mendengar teori tapi juga akan ada sedikit praktek. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bina Dharma. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh M. Rizky Syahrer. Kepada M. Rizky Syahrer disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Islam silakan mengikuti, bagi yang non-Islam silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa alfa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Rahman wa qina adzabannar ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Bu Dr. Desi Misnawati Esos MIKOM. Kepada Ibu Desi kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Isna Wijayani PhD, Ibu Dr. Rahmasanti Zinaida selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Ibu Dwi Maharani Magister Ilmu Komunikasi, Bapak Dimas Umboro selaku pembina dari kegiatan ini. Kemudian yang sangat kami banggakan narasumber kita hari ini, sahabat, rekan kerja kami, Ibu Dr. Sila Nirmala, Magister Ilmu Komunikasi. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber bagi mahasiswa kami hari ini. Perlu diketahui kegiatan Open Day FSH ini dilaksanakan selama 6 hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ini adalah kreativitas, kreasi dari mahasiswa himpunan yang ada di Fakultas Sosial Humaniora. Kegiatan ini terselenggara juga dari mahasiswa dan oleh mahasiswa. Berkat kerja keras dari teman-teman di Hima, sekali lagi kita berikan aplaus penghargaan yang sebesar-besarnya buat Hima, baik Komiks, HMM, kemudian itu Himpunan Mahasiswa Psikologi dan yang lainnya, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sekali, acara ini terselenggara dengan baik dan dengan tekad yang kuat bagaimana untuk menciptakan menjadi mahasiswa yang tetap tampil unggul di era kampus transformasi digital sekarang.
Dan kegiatan ini juga adalah salah satu yang mewadahi atau mengembangkan kegiatan dari perkembangan mata kuliah yang saat ini patut kita ketahui bahwa yang namanya humas itu bukan lagi yang namanya humas konvensional ya Bu Sila ya, tetapi sekarang ini humas itu sudah menjadi zamannya pada dunia cyber. Tetapi ada satu yang tidak bisa ditinggalkan, humas dan protokoler itu kegiatan yang berbeda. Nah, di sini nanti kami mohon kepada Ibu Sila dan Pak Tony, pemateri selanjutnya yang dari Pemprov, kami minta untuk memberikan pengetahuan, pengalaman yang seseluas-luasnya kepada mahasiswa kami agar mahasiswa lebih paham apa sih bisa membedakan apa itu humas dan protokoler. Untuk mahasiswaku semuanya yang saya cintai, teruslah belajar, berkarya. Walaupun kita sekarang di Prodi Komunikasi itu sudah dalam settlenya akreditasi unggul. Sekali lagi saya sampaikan, unggul ini tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta mahasiswa sekalian. Kenapa? Karena dalam satu luaran kegiatan dari akreditasi, luarannya itu semuanya ada pada mahasiswa. Kreativitas teman-teman mahasiswa untuk menunjang bagaimana kita bisa bertahan unggul di 5 tahun ke depan. Karena penilaian akreditasi itu tidak hanya dinilai dalam 1-2 tahun, tapi dimulai dari kemarin dan hari ini. Dan saya sangat berharap teman-teman untuk mendukung tetap bahwa Prodi Komunikasi ini tetap menjadi unggul. Akhir kata, selamat bekerja, berkarya, mari kita bangun bersama. Prodi Komunikasi ini akan menjadi yang terbaik di tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Protokoler Etika Keacaraan Kak Irma Rismawati. Kepada Kak Irma disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Desi Bisnawati SOS MIKOM selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi, serta seluruh dosen yang hadir di acara hari ini, dan yang saya hormati juga para tamu undangan serta narasumber yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita berada di acara hari ini, yaitu Protokoler Etika Keacaraan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya, atas nama panitia, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada seluruh sponsor, kepada seluruh panitia. Tanpa bantuan dan kerjasama kalian, mungkin acara ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, tamu undangan, serta narasumber. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan yang sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Guru Besar Prodi Ilmu Komunikasi Ibu Profesor Isna Wijayani, MSI PhD. Kepada Profesor Isna kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan selalu sehat buat kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu ya, bertatap muka, berkumpul dan menghadiri acara etika keacaraan ya Bu Sila, yang nanti adalah sebuah wawasan baru di era digital. Kita akan mendapatkan dari narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan acara hari ini tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Komik, ketua panitia dan sekretaris serta Kaprodi Ilmu Komunikasi yang sangat aktif, yaitu yang kita kenal bersama dengan siapa namanya? Ibu Dr. Desi Misnawati. Ya, berkat beliau kita bisa melaksanakan acara ini. Dan di sini hadir dosen ilmu komunikasi di sebelah kiri kanan ya, kalau ke sana sebelah kiri itu ada Ibu Dr. Rahmasanti Zinaida. Silakan berdiri. Kali ada yang belum kenal mahasiswa baru. Ya. Kemudian ada Ibu Dwi Maharani. Nah, ini Ibu Dwi sebentar lagi akan studi lanjut, sudah studi lanjut ya, di S3 di Bandung di Universitas Islam Bandung. Nah, Bu Sila nanti memperkenalkan diri, tapi silahkan untuk berdiri. Nah, Bu Dokter dan sama-sama dari keluarga komunikasi. Kalau Bu Desi sudah tidak asing lagi, sudah menjadi ibu kita bersama. Acara ini terselenggara karena acara Open Days ya Bu Desi, Open Days yang semuanya adalah untuk kebersamaan kita. Karena acara ini, oh ya di belakang ada Pak Dimas tidak ke depan. Nah, ini Pak Dimas noleh ke belakang. Ada lagi Pak Leo nggak datang ya? Ya, baik, untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar, dibuka secara resmi. Terima kasih, selamat berworkshop. Nanti setelah itu dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan di dunia nyata. Nanti ada dunia mayanya juga ya, karena kita di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi acara inti. Untuk itu, izinkan saya menyerahkan jalannya acara pada pagi ini kepada moderator kita, Kak Siti Syarah. Kepada Kak Siti Syarah, disilahkan. Oke, baik, terima kasih MC. Oke, assalamualaikum. Oke, baik, kita melakukan sesi foto bersama dulu ya untuk para dosen-dosen. Oke, boleh. Untuk Mem Desi, Bu Sila, Bu Dwi, Prof Isna, dan Mem Santi boleh naik atas panggung melakukan sesi foto bersama. Pak Dimas dan pada Pak Dimas juga boleh Bapak untuk maju Pak melakukan sesi foto bersama. Ini salah satu momen kenangan ya yang gak boleh tertinggal. Dan ketua pelaksana kita juga tak lupa, boleh? Boleh tim dokumentasi untuk mengambil sesi kenangan ini. Oke, tim dokumentasi.
Oke, boleh Ibu Bapak dosen boleh Bina Dharma. Oke, boleh Ibu Bapak dosen kita menghadap peserta, kita menghadap ke arah panggung ya, kita foto bersama peserta. Untuk peserta boleh berdiri dulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama teman-teman. Oke, dokumentasi boleh untuk mengambil sesi kenangan ini. Oke, mendekat aja teman-teman. Boleh mendekat aja karena masih banyak space kosong biar kelihatan nih. Oke, boleh. Teman-teman boleh maju ke depan mendekat aja karena itu di tengah masih banyak space kosongnya teman-teman. Oke, boleh. Satu. Boleh, Kak? Di situ, Kak. Samping Pak Dimas kosong. Oke. Oke, udah siap ya? Oke, boleh tim dokumentasi kasih aba-aba untuk mengambil sesi kenangan ini. Oke, komunikasi teman-teman, komunikasi. Oke, boleh untuk para peserta kembali ke tempatnya. Dan terima kasih Bapak Ibu dosen. Boleh disilakan duduk kembali Bapak Ibu dosen, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Prof. Isna dan Mem Santi atas kehadirannya. Baik nih teman-teman, ini udah pada gak sabar ya kita bakalan ketemu narasumber yang sangat luar biasa di workshop protokol etika keacaraan ini. Oke, sebelum kita mulai ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Saya Siti Syaras sebagai moderator yang akan memandu jalannya workshop pada pagi hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Ialah Ibu Dr. Sila Nirmala, SIP MIKOM. Boleh Ibu untuk menaiki ke panggung untuk memberikan materi kepada kita semua teman-teman. Ini teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh dan lebih dekat ya Bu ya, izinkan saya dulu untuk membacakan profil mengenai Ibu Dr. Nila Nirmala SIP MIKOM ini teman-teman. Boleh operator untuk menampilkan profil singkat Ibu Nila? Oke, saya bacakan terlebih dahulu Ibu ya. Oke, Ibu Dr. Nila Sila Nirmala SIP MIKOM ini merupakan ASN atau birokrat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Protokol, Komunikasi Publik, Data dan Informasi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya menjabat sebagai pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang berada di Jakarta Pusat ya Bu ya. Oke, beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 di Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta, dan S3 di Universitas Pajajaran Bandung. Oke, selain menjabat sebagai Kepala Subbagian Protokol Komunikasi Publik dan Informasi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, beliau juga sebagai dosen ilmu komunikasi di Stisipol Chandra di Muka Palembang. Oke, boleh nih kita sapa dulu nih. Halo Ibu. Oke, gimana nih Bu kabarnya Bu? Baik ya Bu ya. Oke, gimana Bu, udah siap belum untuk memberikan materi pada peserta yang sangat antusias ini Bu? Ada juga dari anak-anak SMA Bu. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita langsung berikan ke Bu Dr. Nila Sila Nirmala SIP MIKOM. Boleh Ibu? Oke, terima kasih moderator. Ibu tuh kebiasaannya kalau seorang protokoler itu kan mobile ya, jadi dia nggak bisa diem kakinya. Saya harus berdiri. Izin Bu Desi, saya berdiri. Untuk materi udah ya, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Tapi yang pertama ya, Ibu mengapresiasi luar biasa loh. Ini calon-calon orang hebat semua ini. Karena ini pastinya orang pilihan ya, enggak semua orang pengen ada di dalam kelas ini. Tapi ini muka-mukanya muka-muka orang hebat semua nih. Calon-calon orang sukses yang nantinya itu jadi begini apa ya? Ini bukan perbahan ya kalau udah begini, karena pagi-pagi udah ada di sini dan itu apresiasi luar biasa. Kalau orang ngasihnya jempol 1, Ibu ngasihnya jempol 4. Luar biasa untuk kalian semua. Oke, yang saya hormatin ini Ibu Dr. Desi Misnawati, ini bukan orang asing bagi Ibu karena beliau adalah senior di Universitas Pajajaran, karena Ibu sendiri ngambil S3-nya di Universitas Pajajaran, begitu juga Ibu Desi ini senior saya di Universitas Pajajaran. Dan terima kasih ya Ibu sudah mengundang, sungguh suatu kehormatan bagi saya dan kebanggaan bisa bekerja bareng Ibu Desi di sini ya. Seperti tadi Ibu Desi bilang, agar saya memberikan ilmu yang saya miliki untuk di-share ke adik-adik semua. Saya manggilnya adik-adik ya? Oke, Bu Desi saya izin ya. Oke Bu, langsung aja. Ingin tanya deh, kalau dalam kata protokol yang terbayang pertama kali di benak adik-adik itu apa? Ada nggak yang bisa jawab? Kebayang nggak kalau protokol itu apa kayak gitu? Yang terbayang seperti apa seorang protokol? Bisa nggak? Semester berapa sayang? Semester 3, SMA kelas berapa Dek? Kelas 11, keren ini. Ini SMA tapi luar biasa loh, keinginan untuk belajar tinggi. Oke Bu, langsung aja ya, jangan ditanya-tanya lah Bu, kami ini kan mau belajar, masa ditanya-tanya, dibilang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Pertama Ibu tadi udah dikenalkan bahwa Ibu ini PNS, kalau nggak tahu ASN, Ibu PNS di DPD RI Sumatera Selatan. DPD RI itu siapa sih anggotanya? Kayaknya perlu deh Ibu kenalkan. Anggotanya itu Ibu Jialika Maharani, beliau adalah anaknya Bupati Oganilir dulu Pak Panji Ilyas, terus Ibu Epa Susanti yang suaminya Pak Wahyu Sanjaya, terus ada Ibu Ratu Teni Leripa bungsunya Bapak Gubernur, terus ada Ibu Amalia Sobli yang fotonya kayaknya di mana-mana deh. Jadi masing-masing provinsi itu ada 4 anggota DPD RI. Kerja Ibu yang mendampingin beliau-beliau. Selain sebelumnya Ibu merupakan Pranata Humas di kantor pusat Jakarta. Nah, kerjaan kami di kantor pusat Jakarta itu karena kemarin saya berada di Humas, misalnya ada semacam sidang bersama kayak gitu ya, tiap tanggal 16 itu ada sidang bersama. Kerja saya seperti itu, mendampingin anggota, menyiapkan protokolernya, itu kerja saya, memang fokus di seperti itu ya. Oke, slide pertama kita sembari dari, tapi Ibu enggak fokus ke materi ya, tapi lebih ke ilmu agar seperti apa yang Ibu milikin kepada kalian. Yang pertama Ibu mohon maaf ya Bu Desi, mohon maaf ya adik-adik panitia, tapi ini pembelajaran untuk kalian.
seperti tadi Ketua Pelaksana menyampaikan, ya Dek ya. Yang pertama disapa harusnya yang tertinggi. Yang tertingginya siapa? Prof Isna. Setelah Prof Isna ke Kaprodi, karena Bu Desi kan ke Kaprodinya ya yang membawahi kegiatan ini ya Bu. Jadi ambil dulu yang tertinggi. Dan tadi saat Ibu Isna datang, punya Ketua Pelaksana mendampingin, mengantar ke sini. Itu seperti itu. Kalau itu dari awal acara ya. Kalau Bu Desi enggak begitu ini ya, karena beliau yang membedangi apa yang menaungi kegiatan ini. Jadi seperti itu. Prof Isna dulu disapa, setelah itu Ibu Kaprodinya, setelah itu Ibu siapa yang tadi ya Bu ya yang di sini gitu. Baru Bapak dosen yang lain. Jadi urutannya jelas hierarkinya, harus seperti itu. Jangan langsung, karena gini loh Dek, kadang ada yang orang yang sentimen kayak gitu, pribadi yang sentimen, aku udah disebut oleh dia, pergi dia. Itu kalau orang yang sentimen, ada yang sentimen kayak gitu Dek, ada yang sentimen gitu. Jadi sebaiknya kita panggil nama lengkap kepada yang terhormat, dan ingat yang terhormat itu hanya satu, yang lainnya yang kami hormati, paham ya? Yang terhormat dalam acara apapun itu hanya yang lainnya baru yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Yang terhormat itu hanya Prof Isna, karena Prof Isna yang tertinggi. Beda lagi kalau ada rektor, jadi yang terhormatnya rektor, yang lain baru yang kami hormati, yang kami hormati. Seperti itu ya. Oke, nih slide-nya nggak jalan. Oke. Nih pentingnya protokol dalam keacaraan. Protokol itu serangkaian aturan Dek, serangkaian aturan yang kabur ya, nggak begitu jelas ya. Jadi serangkaian aturan esensial untuk kelancaran, ketertiban dan kewibawaan acara resmi. Tapi nggak acara resmi, acara apapun memang perlu, misalnya dalam kalau kayak kami DPD RI kayak gitu, ada acara seperti misalnya Ibu anggota DPD kunjungan, itu merupakan bukan acara resmi ya, tapi dia lebih ke acara sosial kayak gitu. Tapi karena itu merupakan pejabat negara, kita harus menggunakan protokoler seperti itu ya. Maka kenapa perlu dilakukan protokoler agar acara itu berjalan lancar seperti itu ya. Terus mengapa protokol penting? Untuk menjamin kelancaran. Tapi Ibu nggak mau cerita terlalu ke sini ya, biar kalian aja, karena Ibu share materinya. Hanya saja Ibu pengen secara lisan menyampaikan apa yang Ibu alamin, karena kebanyakan kan orang nggak paham. Satu lagi, nama DR sering banget loh Dek, karena di dalam penulisan nama itu juga penting. Beda antara D besar R besar sama D besar R kecil sama D kecil R kecil, paham? Kalau D kecil R kecil itu untuk dokter kesehatan. Kalau dokter D besar R besar itu dokter kehormatan, dokter yang diberikan oleh negara. Beda lagi kalau kayak kami sama Bu Desi, D besar R kecil. Jadi dalam penulisan nama, jika suatu saat nanti akan mengundang orang-orang yang dari luar untuk kegiatan kampus, perhatikan penulisannya Dek, supaya terlihat oh ini udah keren nih. Karena kalau Ibu sendiri jeli melihat ini apa sih nulisnya kok D besar R besar, itu pengetahuan itu ya. Terus apalagi nih, mengapa slide selanjutnya? Oke, dasar hukum selanjutnya. Ruang lingkup keprotokolan itu tata tempat, tata upacara, tata kehormatan. Tapi nanti tata tempat yang lebih secara rinci biar Pak Tony ya. Ibu hanya ingin menyampaikan. Langsung ke slide selanjutnya. Ada, boleh nanti ikutin IG Ibu ya. Di Ibu itu tuh ada foto waktu kemarin pelantikan Pak Presiden. Di IG Ibu itu ada foto Ibu yang lagi di ruang tamu negara. Sehari sebelum acara pelantikan presiden tersebut kita datang. Nah itu bukan berarti maksud Ibu pamer, enggak. Tapi misalnya ini kegiatan nih, Cika boleh nih, mana Cika nih? Cika keren.
koordinasinya bagus. Seorang protokoler itu harus mampu berkomunikasi, mampu berkoordinasi kayak gitu. Jadi misalnya kalau dari pusat datang ya, misalnya kantor ibu kan di Senayan, tahu nggak di Senayan di mana MPR, DPR, DPD itu? Tahu kan? Kalau kamu demo ke Jakarta deh, itulah kantor ibu. Jadi kantor ibu itu kalau juang gedung bundar ya itu gedungnya, ya itu. Kalau di demo yang kemarin dirobohin pagarnya itu ya itu kantor ibu. Jadi kalau misalnya pejabat negara, anggota dewannya turun ke daerah itu ibu sibuk. Sibuknya apa? Sama Pak Tony itu tuh rekan kerja, karena sebelum rombongan anggota dewan datang ke sini, itu ibu udah koordinasi sama mereka. Jadi ada rapat koordinasinya. Ada rapat koordinasi dengan Pemprov. Seperti apa nanti ada permintaan mobil. Biasanya dengarkan tok tok wak wak tok tok wak wak. Tahu kan? Patwal itu ya. Tapi alhamdulillah tidak ganggu lagi caknya patwal sekarang. Karena sudah tidak boleh oleh Pak Prabowo 2 hari yang lalu lah ya, kayaknya Pak Kapolri menyampaikan agar tidak boleh lagi ada sirine. Di Jakarta itu Dek, di Jalan Sudirman itu, kalau sehari itu udah pusing dengar suara tok tok wak wak tok tok wak wak kayak gitu ya. Kami izin jalan itu kan bikin resah pengendara ya. Tapi alhamdulillah udah nggak ada. Nah itu yang patwal itu tuh koordinasi kami dengan orang-orang yang misalnya kalau dari ibu posisi sekarang ya, misalnya posisi sekarang anggota DPD datang atau kayak kemarin Pak Tito bareng waktu acara pernikahannya Pak Gubernur ya, itu ibu sibuk banget. Tahu kan anak Pak Gubernur nikah tuh Bu Ratu Teni Leripa yang hadir, Pak Yusuf Surya Paloh, siapa lagi Pak Tito pas akad nikah ya, itu ibu koordinasinya 2 minggu sebelum, karena itu pejabat negara menteri yang datang. Jadi koordinasi sama pihak Pemprov butuh apa, misalnya mobil yang butuh berapa mobil, ajudannya ada berapa, itu koordinasi antara kita sama Kementerian Dalam Negeri. Bapak datang jam berapa, landing jam berapa, itu dipantau terus. Seperti tadi Cika, ibu besok datangnya jam 8:30 aja ya. Jadi udah diatur, ada pengaturan acara kayak gitu. Enggak tiba-tiba ibu nyelonong kayak gitu. Itu keren. Dan Ibu Desi luar biasa nih untuk kepanitiaan yang kegiatan ini. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Keren. Karena bagi Ibu ini semester 5, semester 3, tapi kalian tuh luar biasa deh. Insya Allah akan jadi orang hebat dengan begini ya kalian ya. Ibu doakan jadi orang hebat, orang sukses semua yang ada di kelas ini. Satu lagi yang seperti Cika tadi koordinasi ya, sebelum acara kayak gitu, kayaknya sebulan yang lalu deh Bu Desi, Cika ngubungin Ibu Sila, Ibu bersedia nggak jadi pemateri? Itu protokoler. Katakan protokoler kenapa? Ya karena itu merupakan serangkaian acara. Jadi kita akan menghubungi terlebih dahulu narasumbernya, bersedia nggak Ibu? Kalau nggak bersedia, ganti orang dengan komunikasi. Dan secara komunikasi itu keren Cika tuh, keren Bu. Apa ya, bahasanya tertata. Kalian orang komunikasi memang berani berbicara, setidaknya dalam penataan komunikasi berbicara sama orang ya, bukan bermaksud Ibu dihormatin atau gimana ya, dalam kapasitas jabatan Ibu dengan pendidikan misalnya kayak Bu Desi juga berbicaranya beda deh, bukan kayak kita berbicara sama teman, oi bro, beda. Jadi kalau ngomong sama Ibu misalnya, izin Ibu ada bahasanya, misalnya sama Bapak dosen yang laki-laki pun jangan berabro-berabro, ada komunikasi, ada bahasa, ada etika, ada adab, seperti itu ya deh ya. Terus apalagi nih, ruang lingkup protokol tata tempat. Misalnya ini Ibu, kalau Ibu ambil dalam kegiatan ini, rektor sini akan mengikuti kegiatan di Pemprov atau di Geria Agung, kayak gitu. Sehari sebelum itu datang dek, kita datangin tempatnya. Kalau Ibu selaku protokoler, mana tempat yang akan didatangi oleh pejabat negara, seperti kemarin itu Pak Prabowo hadir yang waktu di Sungai Pinang, yang penanaman
padi ya ke situ ya. Itu di IG Ibu ada tuh. Penanaman padi itu Ibu sehari sebelum Pak Prabowo datang, walaupun udah steril, ada ring 1, ada pas pampres, datang melihat posisi di mana Pak Prabowo, di mana anggota DPD, karena Ibu dari DPD, Ibu melihat posisi Ibu Leripa di mana. Karena yang hadir saat itu Ibu Leripa, anaknya Pak Gubernur. Dilihat, jadi sehari sebelum pelaksanaan hari H, kita ada di tempat terlebih dahulu. Seperti saya kemarin, jika Ibu akan ke sana, karena terbiasa melihat kesiapan tempat acara. Kita harus melihat itu dulu deh, kesiapan tempat acara. Kita harus lihat itu. Seorang protokoler itu harus gesit kayak gitu ya. Harus gesit, jangan justru kita minder. Siapa ketua pelaksananya dek? Namanya Risma. Ini Risma nih secara performance udah keren, tapi emang Bina Dharma kayaknya keren-keren deh anaknya ya. Dalam memperhatikan aja Bu Desi luar biasa ya. Saya merasa apa ya, kayak vibes-nya tuh positif banget, jadi kayaknya kurang lama deh, sejam kali Bu. Jadi ini ya, secara performance seorang protokoler, lihat nih dari tatapan matanya, ini orang-orang yang haus ilmu, yang insya Allah akan menjadi orang sukses dan hebat. Tidak hanya di dalam ini, sukses dan hebat dengan passion masing-masing ya. Jadi seorang protokoler itu memang dia harus gesit, harus berani berbicara, dan jangan minder dek. Jangan minder tuh kayak gini, cantik nih Anda nih, atau dia tuh anak wong kayo. Enggak, kita sudah ditunjuk dan ditugaskan sebagai protokoler, ya kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri kayak gitu. Percaya dirinya gimana? Bapak izin perkenalkan, saya Sila Nirmala dari DPD RI. Ingin menyampaikan bahwa ini ya, bahasanya sih udah keren kalian. Dalam komunikasi kayaknya Bu Desi luar biasa, sudah sangat berhasil mendidik, menyampaikan bagaimana komunikasi itu sebaiknya dijalankan, bagaimana tata bahasa itu digunakan kayak gitu ya. Udah keren kayaknya. Enggak, ini langsung lolos labu caknya kali ini. Oke, itu kalau dari tata tempat ya. Nah, tata upacara Ibu nggak akan bahas, tapi Ibu lebih ke, karena sehari-hari kan yang paling sering dijalanin itu tata tempat. Misalnya Ibu Rektor akan kemana? Ada protokoler nggak Bu di sini Bu? Belum ada. Boleh nanti Bu diadakan misalnya ini ya. Atau kalau nggak usah deh, nggak usah sekelas rektor. Misalnya kalau ada kegiatan apa, nggak juga sih, rektor ada tempat duduknya juga. Soalnya kemarin di kantor itu ada acara sama BNN Bu, ada rektor Musi Caritas. Nah mestinya si yang mahasiswa yang mendampingin itu atau pegawainya itu melihat di mana posisi Bapak duduk. Kalau acara protokoler itu yang diutamakan itu yang kita cari, di mana Ibu duduk, di mana Bapak duduk. Kalau Ibu DPD itu ada urutannya. Di tata tempat yang terakhir itu, yang di dalam slide materi ini ada urutannya. Ada presiden, wakil presiden, karena Ibu kan pusat ya. Beda kalau gubernur, wakil gubernur, itu ke Pak Tony. Kalau Ibu itu ada urutannya, ada presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD. Seperti itu ya. Nah, DPD itu duduknya di posisi keberapa? Seperti kemarin pernah kejadian Ibu ceritakan, mumpung nggak ada Pak Tony. Jadi kayak gini, ada acara di kantor gubernur. Bu udah dateng nih. Mestinya anggota DPD itu satu meja dengan Pak Gubernur. Ibu udah datang sehari sebelum, udah dilihat nih nama di kursi. Oke, ini DPD udah di samping Pak Gubernur. Oke, malam acara diganti. Kok diganti? Ini posisi anggota DPD itu, posisi dalam undang-undang keprotokolan itu berada samping Pak Gubernur. Itu karena hierarkinya memang seperti itu, aturan protokolernya memang seperti itu. Diganti, kita fleksibel deh, karena ini daerah. Ternyata kok diganti Mas, kayak gitu. Ya harus berani kita ngomong kayak gitu. Kami nanti diprotes sama Ibu anggota kayak gitu. Kok malah diganti? Ibu mohon maaf, ini permintaan Bapak Gubernur. Oh oke. Ada hal-hal yang nggak bisa kita patenkan, ada hal-hal yang nggak bisa kita saklekan karena itu fleksibel. Artinya Pak Gub yang meminta agar ini anaknya, ini memang Pak Kapolda yang harus sama dia, Ibu anggotanya geser, nggak apa-apa. Tapi kita sampaikan sama Ibu anggotanya,
kayak gitu ya. Misalnya kalau ke Ibu Rektor, sampaikan ke Ibu Rektor, maaf Ibu, semestinya memang Ibu berada di kursi itu, tapi karena sesuatu hal Ibu Bapak Gubernurnya menginginkan seperti itu, kami mohon izin Bu untuk Ibu duduk di sini kursinya. Nggak akan marah kok. Tapi kita harus jelaskan dulu aturannya secara undang-undang protokoler, di mana tempat duduk seseorang itu jelas. Tokoh masyarakat misalnya kayak gitu, akademisi itu jelas deh, aturannya ada jelas. Di dalam slide ini ada, di dalam materi yang Ibu ini. Cuman Ibu nggak tahu, nggak mau terlalu ke sana ya. Ada jelas urutan-urutannya. Seperti gimana ya mau nyontohnya, kan Ibu nggak tulis di sini, nggak dibikin. Kalau sidang bersama yang di gedung kura-kura itu ya, yang sidang bersama tiap 16 Agustus. Itu kan ada tamu negara, yang Pak Presiden yang ini Mas, coba Mas selanjutnya Mas. Nah yang ini nih, yang ini posisi Ibu lagi di ruang tamu negara saat pelantikan Presiden. Ini beda ruangan sama yang kantor di dalam. Yang ruangan di dalam yang saat Pak Prabowo mengucapkan sumpah sebagai Presiden. Itu di posisi sayap yang kanan itu untuk tamu-tamu negara, dan di sebelah sini dari Unhan. Itu nanti, makanya Ibu tadi udah bilang sama Bu Desi, ayo nanti kapan-kapan main ke pusat, tunggu Ibu udah pindah dulu. Nanti kita akan ada tour building deh, ada Nusantara 4, Nusantara 5, Nusantara 2, sama tour building perpustakaan MPR, perpustakaan DPR itu, dan gedung kura-kura nanti boleh foto di Garuda yang gede itu loh. Nanti Ibu bantu kalau Ibu udah mungkin akhir tahun ini Ibu pindah ya. Jadi di situ sehari sebelum kegiatan itu Mayor Teddy, saat itu Mayor Teddy posisinya masih mayor, belum letkol. Beliau datang mengecek podiumnya Pak Prabowo yang Pak Prabowo akan berbicara. Begitu juga kalau rektor, kalaupun misalnya rektor yang akan berbicara, perhatikan, pastikan mic itu udah bagus. Jangan nyampe itu mempengaruhi loh dek, mempengaruhi mood si pembicara. Pastikan suaranya bagus kayak gitu. Dan catatan untuk pimpinan kita, pernah lihat Mayor Teddy, posisinya Mayor Teddy di ujung sana, Pak Prabowo kertasnya jatuh hampir ininya, podiumnya hampir begini, sigat. Itu tugas protokoler juga, walaupun sebenarnya posisi Mayor Teddy saat itu bukan sebagai protokoler. Itu tugas kita deh, protokoler. Tapi karena beda halnya dengan Mayor Teddy, dia yang harus dekat karena kan sekelas Presiden RI 1 ya. Beda kalau kita sama rektor. Perhatikan gerak-gerik rektor. Misalnya dia butuh apa? Seorang protokoler tuh harus jeli. Kerlingan mata Bu Desi aja udah tahu misalnya kayak gitu. Oh Risma, itu dengan sendirinya nanti ada muncul kayak gitu. Oh Bu Desi nyuruh ngambil apa ya gitu. Itu seorang protokoler harus mengerti, ada bahasa-bahasa. Misalnya tuh rektor nggak ada pena, begini aja. Udah ngerti tuh seorang protokoler biasanya paham aja kayak gitu ya. Itu yang jadi pola pemikiran dan caranya seorang yang protokoler itu memang begitu ya, menyiapkan materi yang akan disampaikan, itu tugas protokoler. Mengetahui tempat, nanti Tony udah bilang, nanti Pak Tony, posisi duduk ini itu ada aturannya. Kalau ini podium, posisi Pak Gubernur sama Ibu Rektor di mana, itu ada, nanti Pak Tony katanya yang ini ya. Itu ada aturan-aturannya. Di mana posisi-posisi itu, termasuk kalau ini misalnya nanti Rektor sama Pak Gubernur akan ada acara kampus yang akan dihadiri oleh Pak Gubernur, posisi Pak Gub di mana? Kadang udah kita harus menyampaikan di sini sehari sebelum, oh ini posisi Pak Gub, di sini Bu Rektor. Jadi kita udah tahu kayak gitu ya, udah tahu. Silakan Pak. Kadang Pak Gubnya sendiri berpindah tempat, nggak apa-apa kayak gitu. Masalah yang penting secara undang-undang keprotokolan kita sudah menyampaikan, oh ini tempat duduk
Pak Gub kayak gitu. Tempat duduknya Ibu Rektor. Begitu ya. Terus apalagi nih yang sering luput. Nah, kadang ada trouble di tengah jalan, seorang protokoler itu tiba-tiba apa ya? Berubah acara kayak gitu. Aduh, dia bilang, Ibu ini nggak bisa hadir. Tapi di dalam rundown, tahu rundown ya? Rundown itu kan sudah harus sudah harus tersusun seminggu sebelum lah deh, seminggu sebelum acara itu sudah harus tersusun rundownnya. Kadang itu berubah, kayak tadi mestinya Ibu Desi dulu atau Ibu Risma dulu, gitu kan. Harus dipahamin deh itu aturan-aturannya itu. Yang mana yang lebih dulu? Apakah Prof Isna dulu baca lagi undang-undang keprotokolannya? Oh ini seperti ini. Kalau kita mengacu kepada undang-undang keprotokolan, nggak bisa marah orang. Kalaupun kita nyerobot kursinya. Kayak kemarin waktu Pak Presiden datang ke Sungai Pinang, bupatinya mana ya kemarin? Saya mau duduk di depan. Padahal posisi di depan ini Pak Prabowo bersama menteri-menteri, di baris tengah ini ada Kapolda, ada Pangdam. Bupati itu belakang sini. Tapi si bupati ini, aku nak di situ. Nggak bisa Pak, karena yang di depan ini memang secara undang-undang keprotokolan aturannya sudah jelas. Termasuk Ibu anggota DPD kami. Tadinya Ibu anggota DPD kami, Ibu Ratu itu ingin duduk di sebelah Pak Gubernur. Nggak bisa, sekalipun dia anaknya, sekalipun itu kesayangannya, nggak bisa. Aturannya memang sebelah Pak Gub itu, karena Pak Gub itu tuan rumah ya, tuan rumah. Itu pun posisinya nggak sejajar menteri, Pak Gub itu. Di sebelah Pak Presiden itu ada yang lain, menteri-menteri yang mendampingi, Pak Mentan seperti itu. Baru Pak Gub di sana. Sebelah Pak Gubernur, baru Ibu Ratu Teni. Nggak apa-apa, karena permintaan Ibu selaku protokol menyampaikan, Bapak izin berkenan nggak kalau Ibu Ratu Teni? Ada bahasanya seperti itu. Baru di belakang Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD, seperti itu ya. Pada intinya protokoler itu berbicara kita paham, ada etikanya, ada adabnya, berjalan kok itu. Tapi pastikan sebelum acara kita sudah mengontrol dulu, sehari sebelum acara kita udah tahu tempatnya, rundownnya. Karena biasanya kayak gini, kalau pejabat negara atau semacam rektor itu datang, itu dia tuh sibuk, orang yang sangat sibuk. Orang yang sangat sibuk itu nggak bisa lama-lama nunggu gitu. Sebagai contoh, Prof Isna banyak kerjaan kan, jadi dia nggak bisa. Nah kita harus tepat waktunya. Ibu jam 9:15 acara akan dibuka. Pastikan ruangan itu udah terisi penuh gitu. Kondisikan, kalau misalnya kadang kan kita ada acara kayak gitu setengah baru terisi, penuhin oleh panitia, jangan sampai terlihat kosong. Kayak gitu deh, akalnya, mengakalin suasana yang kosong karena misalnya peserta masih di luar ya. Kayak gitu sayang, penuhin. Setelah misalnya Prof Isna udah menyampaikan, kan sekarang Prof Isna udah nggak ada, tapi posisi masih aja ini. Alhamdulillah, karena memang Bina Dharma itu luar biasa. Prof Isna udah pergi dengan kesibukannya, masih ini mata-mata menatap saya Bu Desi. Ini orang-orang yang haus ilmu ini. Artinya kan ada kondisi-kondisi yang perlu kita kendalikan. Ada kondisi-kondisi yang terkadang di luar kendali ya gitu ya. Kita harus sigap kayak gitu. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya pemateri berikutnya ini nggak hadir? Membayangkannya seperti itu. Ada opsi-opsi kedua kayak gitu. Kalau misalnya kemarin waktu yang kegiatan Pak Prabowo di Sungai Pinang, Pak Mentan nggak ada, mestinya Pak Mentan ngomong. Tahu-tahu Pak Mentan udah di pemulutan, karena yang tanam padi di pemulutan ya. Ini Pak Mentan kemana? Mestinya Pak Mentan ini udah langsung. Tapi kita selaku protokoler siap, langsung dirubah. Silakan langsung Pak ini Iwan Bomba, Pak Iwan Bomba yang berbicara kan kayak gitu. Jadi langsung diganti. Jangan sampai kegiatan itu kosong kayak gitu. Sama halnya kayak di sekolah. Kalau anak SMA ya, misalnya di sekolah, kepala sekolah tiba-tiba nggak hadir karena dipanggil misalnya. Nauzubillah ya, jangan sampai kejadian kayak SMP 5 ya. SMP yang di Prabu Muli, Amora.
Jadi maksudnya ini ya, kalau di sekolah misalnya kayak gitu tiba-tiba dipanggil, kita harus ada pengganti acara ya gitu ya, jangan kosong kayak gitu. Atau ada ice breaking kalau memang misalnya ini kemarin Cika bilang, Ibu nanti Pak Tony akan datang itu di jam 11, Ibu bisa ngisi di ini, iya nanti kita sesuaikan deh. Itu keren, tapi disampaikan terlebih dahulu gimana ya gitu, Ibu nanti begini-begini disampaikan, jadi udah siap kayak gitu, Ibu mengisinya enak ya. Sembari Ibu berbicara kayak gini, kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, langsung aja ya Dek ya. Sembari Ibu berbicara ini ada yang mau ditanya nggak apa-apa, silakan. Terus kualifikasi utama, baca aja deh ini nanti tuh syarat-syaratnya. Gini ya, seorang protokoler itu jangan urak-urakan sayang. Tahu ya, protokoler itu harus rapi dan wangi. Yang enggak juga mesti kalian pakai parfum yang mahal, enggak deh. Tapi usahakan kalian tuh wangi deh. Bukan usahakan, ini itu wajib. Karena kalian itu berdampingan sama orang yang kalau udah ada protokoler, artinya itu orang yang dianggap itu orang yang dihormatin. Rektor deket kita kok, misalnya Risma baunya maaf burket misalnya kayak gitu. Aduh ya gitu, kita harus tahu loh Dek, bau wanginya kita ini. Kalau kira-kira kita bau, ke belakang semprotin parfum. Jadi jangan lupa, parfum itu harus ada dalam tas Ibu itu ada parfum. Jadi dia kayak gitu untuk memastikan bahwa kita itu selalu siap. Seorang protokoler itu harus rapi dan memang wangi kayak gitu. Jangan bikin ilpil deh, ada orang bikin ilpil bau banget sih, siapa baunya kayak gini, kayak lari gitu, lari udah kayak gitu bau burket lagi, kan ada loh. Karena bau badan yang tanpa disadarin itu bisa aja ada yang kayak gitu ada. Tapi sejauh ini alhamdulillah protokol yang ketemu sama Ibu, karena mereka paham ya, mereka paham bagaimana menjaga penampilan, bagaimana menjaga aroma tubuh kayak gitu. Masa kita mau deket presiden baunya bau bawang misalnya kayak gitu kan, ya enggak banget lah kayak gitu. Atau ya udah jangan presiden, Pak gubernur sama wakil gubernur, Pak izin Pak, begini aja tuh udah kebauan wanginya, ini wangi atau aroma yang tidak sedap kayak gitu. Itu harus dijaga deh, penampilan, aromanya ya gitu ya. Bukan bermaksud harus barang mahal enggak, tapi kerapian kayak gitu. Kerapian dalam berpakaian itu dituntut untuk seorang protokoler. Harus itu. Enggak boleh enggak, ya memang harus. Seorang protokoler harus rapi dan wangi, itu harus dan wajib. Seperti itu ya. Oke, terus yang slide selanjutnya ini Ibu kasih tahu sebagai info aja ya, FYI. Kalau di ruang tamu negara yang tadi ya, itu nggak boleh ada siapapun yang masuk. Nanti Ibu berdoa suatu saat kalian akan masuk ke dalam komplek Parlemen Senayan, entah sebagai pegawai, entah sebagai anggota dewan. Sekarang Dek, darah merah yang naik Dek, bukan darah biru lagi yang naik nih. Kenapa? Dengan demo kemarin luar biasa. Terima kasih mahasiswa, hidup mahasiswa. Karena kenapa? Berubah saat ini, berubah. Nggak ada lagi ya, maaf kalau di sini ada keluarganya yang anggota dewan. Ibu kan melayanin anggota dewan. Jadi anggota dewan nggak bisa petantang-petenteng. Kalau tidak kaget silaturahmi mahasiswa ke rumah kamu Bu. Ya kan begitu ya. Jadi semangat anak-anakku, semangat adik-adikku, darah merah yang akan naik ini. Jadi kalianlah yang akan membawa aspirasi masyarakat itu. Kalian yang akan menggantikan orang-orang yang duduk di dalam sana yang kebanyakan tikus itu ya. Jadi Bu kayak jadi Bu kayak memprovokasi, bukan memprovokasi Dek, karena kebanyakan anggota dewan itu money oriented. Pikirannya itu aku dapat duit dari pokir, dari proyek. Kebanyakan kayak gitu. Ayo Dek, bangunlah kalian yang akan membangun negara ini nanti. Kalian yang akan membangun bangsa ini nanti. Jadi semangat, maksud Ibu, duduklah di dalam komplek parlemen itu sebagai orang-orang yang memperjuangkan masyarakat. Karena demo kemarin jadinya nggak ada lagi anggota yang petantang-petenteng, nggak berani. Undang-undang flexing akan dibikin itu. Karena kemarin yang demo kemarin saat reshuffle ya,
saat Ibu Sri Mulyani di resapel, Pak Prabowo sorenya mengumpulkan para kader. Dan itu diusulkan akan ada undang-undang flexing untuk pejabat negara. Kalau gitu boleh, itu sah-sah baik duit-duit kita ya dak. Nak flexing dia lah duit bapak aku. Artinya maksud Ibu, kesempatan untuk kalian menjadi orang yang bisa seperti orang-orang yang saat ini di komplek parlemen itu sangat besar dek, dengan demo kemarin itu. Walaupun sebenarnya itu banyak selundup perusuh itu bukan mahasiswa yang bakal bukan mahasiswa, tapi itu orang yang memang disetting kayak gitu. Kalau asli mahasiswa Palembang lah luar biasa. Makanya waktu kemarin ketua DPD, Sekjen, Pak Tito datang, Ibu makan bareng satu meja sama mereka. Saya bicara, Palembang luar biasa Pak. Kami demo tapi Palembang aman. Dari sekian banyak provinsi yang demo, kami aman. Malam sebelum kejadian demo itu murni karena geng motor yang dikendalikan oleh orang-orang luar, yang dikendalikan oleh orang yang ingin menghancurkan persatuan kita ini. Kami aman Pak. Sepadat itu loh di DPRD ya. Itu. Dan perlu diketahui juga 15 mahasiswa perwakilan kalian kemarin udah dibawa oleh Pak Andi, Ketua DPRD. Langsung diterima oleh kantor pusat, oleh DPR aspirasinya. Jadi 17+8 itu kemarin beberapa udah disetujui. Gitu ya Dek ya. Kita kembali ke protokoler. Kan seneng kan kalau cerita soal kayak gitu, karena Ibu ini kayaknya kalau kata Purbaya begini loh. Ibu ini jiwanya tuh Gen Z tapi terperangkap di usia yang kepala 4. Kadang kalau udah ketemu kalian mahasiswa itu bawaannya aduh semangat banget ya, semangat banget, dan melihat wajah-wajah yang akan menjadi orang-orang yang hebat di masa depan itu bawaannya saya tuh semangat, muncul aja bahasanya tuh. Pak Ibu lihat, Ibu nggak melihat slide tapi muncul dengan sendirinya melihat wajah-wajah kalian ini kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke dia itu ada jenis-jenis acara ya. Ada acara kenegaraan, ada acara resmi, ada acara non formal. Jadi protokoler itu ada acara resmi, acara kenegaraan itu ada acara informal. Kalau acara kenegaraan seperti kemarin yang Ibu bilang sidang pelantikan presiden itu merupakan acara kenegaraan karena dihadirin oleh presiden. Itu kalau acara kenegaraan, dihadiri oleh presiden, dihadiri oleh menteri, itu acara kenegaraan. Tapi kalau acara resmi misalnya Pak Gubernur ke mana kemarin, ke Oki ya kemarin ya, ke Oki acara apa ya, yang jelas itu kalau ada Pak Gubernur itu merupakan acara resmi. Pelantikan juga merupakan acara resmi, tata upacara itu merupakan acara resmi. Lagi kalau acara informal yang dilakukan oleh pejabat negara seperti itu, misalnya di slide itu Ibu taruh Ibu Ratu Teni Leripa sedang kunjungan. Kalau beliau kunjungan ke daerah itu Ibu sibuk juga deh, memastikan misalnya Ibu Ratu Teni akan ke mana kemarin, ke BPS misalnya. Saya koordinasi sama orang BPS, Bapak dari pengiriman surat yang pertama anggota kami akan berkunjung, komunikasi kita dulu sama mereka, anggota kami akan berkunjung tanggal sekian, udah diterima, kirim surat. Besok 2 hari kita follow up. Di follow up itu apa? Ditanyakan bagaimana Bapak untuk kesiapan kunjungan kerja rektor kami misalnya, bagaimana kesiapan dari acara yang akan kami laksanakan bersama rektor kami, bersama kepala sekolah kami, itu tanya deh. Misalnya siapa aja yang akan hadir, itu kita yang menyiapkan. Yang akan hadir itu akan dijadikan sapaan. Biasanya itu selalu loh. Seperti kemarin yang Pak Prabowo pidato di PBB semalam ya. Kalau kita semalam itu menyapa kepala-kepala negara, dan itu yang menyiapkan Mayor Teddy, Letkol Teddy. Karena komunikasi si timnya Pak Prabowo. Kalau misalnya dalam kelas universitas ataupun sekolah, itu yang bergerak siapa yang nanya, ini yang akan hadir siapa aja.
Pastikan itu, karena itu akan jadi sapaannya di sebelum masuk ke dalam kata sambutan oleh rektor ataupun gubernur ataupun kepala sekolah. Seperti itu. Karena kita akan menyiapkan itu, termasuk pantun. Kadang ada yang suka berpantun, kalau ibu nggak ahli bikin pantun. Ibu Ratu Teni Leripa itu ada timnya yang bisa bikin pantun. Jadi dia bisa menyesuaikan. Itu kerjaannya protokoler. Hanya protokoler itu yang kalau melekat sama anggota pejabat negara itu ada ajudan. Ada ajudan kan. Ya kalau Letkol Teddy kan dulu berawal dari ajudan. Akhirnya menjadi Seskap. Karena memang Pak Prabowo nggak mau orang lain kan. Mau hanya Letkol Teddy gitu. Jadi sebelum acara memang kita harus menyiapkan siapa yang akan disapa, rondonnya apa, materinya apa, itu sudah harus siap. Diserahkan sama misalnya disampaikan dulu kalau misalnya ke kepala sekolah atau rektor ataupun Pak Gubernur ataupun presiden misalnya kayak gitu, menteri gitu, kita sampaikan rondonnya. Begini. Seperti itu. Jadi udah selesai, beliau udah tahu, Bapak waktu berbicaranya hanya 5 menit karena nanti ada begini. Dan misalnya kelamaan kayak Pak Purbaya kemarin waktu beliau ngomong, tiba-tiba ada si ibu yang dari Menteri Keuangan menyampaikan, Bapak Menteri ini ada di ruang transit, kasih kertas kompelan. Karena kelamaan berbicara kan, melihat suasana udah nggak kondusif, protokoler yang berjalan. Jadi kasih kompel, Bapak waktunya habis, tulis aja di kertas, kasih ke ibu, waktunya habis. Kadang kan ada yang memang atasan kita tuh hobinya berbicara tanpa melihat mata, ini masih kondusif nggak sih saya lanjutkan. Ini udah ada yang sibuk dengan HP masing-masing misalnya, udah sibuk, udah nguap-nguap dari tadi. Itu kalau seorang narsum ya, ini beda lagi. Kalau public speaker dia harus tahu ini tanda-tanda orang yang udah mulai bosan gitu ya. Itu kalau misalnya ini, ya kita protokol, Bapak waktunya udah lewat. Atau jangan-jangan ibu juga Cika udah lewat waktunya Cika. Oke begitu ya. Silakan tanya Dek kalau ada yang mau ditanya ya, sambil tanya boleh. Terus acara kenegaraan yaitu pelantikan. Oh ya, oke. Boleh silakan Dek. Sebutin namanya, semester berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sila. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zara, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023 semester 5. Saya ingin bertanya Ibu tentang pentingnya protokol dan tujuan workshop ini juga. Jika protokol itu sendiri tujuannya menjaga wibawa acara, bagaimana cara protokol itu justru tidak membuat acara itu terasa kaku dan eksklusif Ibu? Atau gimana caranya protokol itu mengatur acara biar kalau misalnya udah tidak kondusif atau sudah gensinya itu chaos, bagaimana cara protokol untuk menjaga runtunan acara itu tersebut. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Siapa tadi namanya? Mutiara Zara Ibu. Mutiara, panggilnya Mutiara atau Tiara? Muti Bu. Muti. Oh, inget temen Ibu kasih, Bu. di kampus Muti. Oke, terima kasih Muti. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Muti. Oke. Kalau tadi pertanyaan Muti yang pertama, apa tujuannya workshop ini? Ada di slide. Tapi kalau yang Muti tanya, misalnya nih Gen Z nih udah chaos, udah resah, udah main HP, udah apa ya, bawaannya udah boring ya deh ya, udah bosen ngelihat ini ke protokoler. Misal protokoler memang harus jeli begitu. Oke, walaupun di rundown ada, kita sampaikan karena tapi kita melihat dulu siapa yang berbicara di depan. Yang berbicara di depan yang terhormat. Kalau yang terhormat kita ya itu tadi, kasih kompelan. Bapak waktunya habis. Ya kasih kompelan. Atau kalau misalnya ini boleh, karena misalnya dia pemateri lama banget kan butuh kayak gitu, ice breakingnya apa? Mungkin dengan ayo kita tegak bersama-sama misalnya kayak gitu, si pemateri tadi, tapi pastikan udah selesai. Setelahnya baru kita ice breaking tadi. Kalau udah ice breaking tadi, ayo tegak bersama-sama, kita setel musik. Boleh itu. Boleh dilakukan seperti itu ya Mut ya. Memang protokolnya yang harus jeli. Kalau udah nggak kondusif, nggak enak deh, nggak nyambung juga. Apa yang kita sampaikan tuh nggak nyampe dan acara tuh nggak meriah.
Yang ujungnya yang terdengar di luar sana tuh, dalam manian pematerinya, bosen, ngantuk. Akhirnya kan bisa dikatakan nggak sukses acara kita tuh, nggak berjalan kan, nggak berhasil ya gitu, karena bosen dia ngelihatnya. Ya itu ice breaking, kasih jedanya apa ya, hiburan. Ayo joget tak bola boleh kayak gitu, joget tak bola boleh, atau kita tiktokan boleh kayak gitu. Itu hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, tapi pastikan dulu yang berbicara yang terhormat selesai. Pastikan itu dulu. Ini acara masih lama sampai sore, ya kita harus pastikan itu. Jadi boleh kita bikin ice breaking walaupun di luar rundown. Makanya kata ibu tadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang ini ternyata wah ini nggak bagus ini. Sepertinya harus ada, atau mungkin boleh dengan jeda. Silakan istirahat dulu, itu ambil misalnya boleh makan dan minum, ngeteh, ada kayak gitu. Kalau di pusat seperti itu deh. Jadi dia misalnya setelah dibuka break, coffee break, lanjut lagi. Makan isoma, lanjut lagi. Ada coffee break. Seperti itu Muti ya. Oke, terima kasih. Ada lain? Ada yang lain? Oke, boleh. Mic-nya mana Dek? Tuh keren nih Bu Desi. Saya kalau di sini tuh bawaannya tuh semangat karena banyak yang nanya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Febiola dari Prodi Sastra Inggris. Jadi saya di sini ikut karena nggak ada kegiatan, jadi saya tertarik dengan workshop ini. Baik Ibu, dari Ibu yang katakan tadi di awal bahwa dalam ketika acara tentunya protokoler itu sangat dibutuhkan, dan misal seperti Mbak Risma ya tadi kan Ibu bilang bahwa yang terhormat itu hanya bisa digunakan satu kali. Misalkan di sini kita seharusnya kedatangan rektor. Jadi yang terhormat itu rektor, Bu. Tertingginya Pak Gubernur. Yang tertingginya rektor. Tapi misalkan rektornya tidak datang, Bu. Apakah perlu disebut rektornya ataukah tidak? Dan jika perlu disebut, apakah rektor yang menjadi terhormat ataukah Ibu Isma tadi? Aturannya, Bu. Itu saja, terima kasih. Siapa tadi namanya? Fiska. Oke, terima kasih Fiska. Tepuk tangan dulu dong. Mestinya kan yang hadir tadinya Ibu Rektor ya, tapi yang hadir Prof Isna. Enggak apa-apa. Bahasanya kepada yang terhormat Ibu Profesor Isna Wijayani PhD selaku yang mewakili Rektor. Kayak gitu, di ujungnya deh. Yang terhormat Prof Isna PhD yang mewakili Ibu Rektor. Ujungnya saya diambilnya. Kalau orangnya nggak hadir nggak perlu. Tapi kan misalnya kalau dia diwakilkan, ujungin aja bahwa yang mewakili Ibu Rektor, terima kasih Ibu udah hadir dalam kegiatan kami. Jadi tetap dalam kegiatan itu tak akan pernah ada yang terhormat itu dua. Itu kebanyakan kesalahan di dalam acara itu, yang terhormat, itu salah deh. Itu salah. Jadi yang terhormat hanya satu, selanjutnya baru yang kami hormati ya. Begitu Fiska ya. Jadi yang tertinggi tetap yang terhormat, baru ini yang kami hormati. Udah habis waktunya deh. Belum Ibu, masih 10 menit lagi bisa Ibu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, ini kasih mic-nya. Seneng Ibu kalau kayak gini, kritis-kritis ini. Assalamualaikum warahmatullahi Memang wabarakatuh. calon yang akan duduk di parlemen ini begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, dari tadi saya melihat Ibu, menurut Ibu apa saja Bu jiwa yang diperlukan sebagai protokoler Bu? Lalu apakah protokoler itu bisa disebut sebagai pemimpin dalam suatu kelompok Bu? Karena menurut saya dalam ruang lingkup mahasiswa kita sebagai kelompok pasti pemimpin menyediakan atau memberitahu protokol-protokol yang diperlukan. Terima kasih. Oke, siapa namanya sayang? Erlangga panggilannya. Oke, tepuk tangan untuk Erlangga. Terima kasih Erlangga pertanyaannya. Kenapa Bu? Oh
Oh, udah prodi teknik. Masya Allah. 4 jempol lah, Dek. Artinya nggak hanya orang komunikasi di sini, tapi teknik juga perlu. Karena begini loh, Dek, passion seseorang itu belum berarti jurusan dia itu yaitu passion dia, enggak juga lah. Memang kita harus banyak-banyak haus ilmu dengan dunia luar ya. Teknik enggak salah, teknik nih masuk ke sini. Orang komunikasi mau belajar teknik, kalau ada seminar ikutin sayang. Selama kalian masih di bangku kuliah jangan males, jangan jadi rebahan. Jangan jadi kaum rebahannya sayang ya. Orang hebat. Hai. Salah. Kalau ibu bilang hai, halo, gitu dong. Hai orang hebat, hai. Gitu, semangat kan? Semangat ya. Kalau ibu bilang semangat, jawab semangat ya dengan kepal tangan. Biar nggak ngantuk. Ada yang ngantuk nggak? Kalau ada yang ngantuk, ibu pulang deh. Semangat ya, semangat, semangat. Nggak asik nggak ada yang nggak ngangkat. Lagi dong. Semangat pagi. Oke, udah yang penting udah. Oke, Erlangga. Jadi jawaban Erlangga kalau dibilang itu pemimpin kelompok, bukan pemimpin kelompok, Dek. Kalau pemimpin kelompok yang ibu bayangkan ormas jadinya Erlangga gitu. Dia bukan pemimpin kelompok, Dek, karena protokoler itu bukan satu orang. Protokoler itu berkelompok, banyak. Maksudnya itu misalnya kayak ibu protokoler dari anggota DPD. Ada 3 orang ini protokol semua dari unit kerja ibu, dari Pemprov, protokolnya banyak. Jadi dia bukan satu orang, jadi bukan pemimpin kelompok, tapi dialah yang mengatur kelancaran acara. Ini pastinya seorang protokol itu udah ada kejelasan kamu memegang apa. Biasanya kalau Pak Tony ini kepala biro protokol di Sumsel ya, di Sumsel. Bawahnya itu Pak Ari kabak protokolnya. Yang biasanya ngatur Pak Tony ini orangnya cenderung diam, arahkan. Dia melihat jalannya. Pak Ari yang turun ke bawah. Jadi saat kami rapat koordinasi itu lebih banyak Pak Ari misalnya kayak gitu. Pak Tony ini selaku pejabat tertingginya memastikan kamu yang kutugasin untuk itu. Jadi di bawah Pak Ari ini banyak orang. Nah, protokol itu banyak orang, Dek, bukan satu orang. Terus kalau dibilang nanti itu ya iya, seorang protokol itu untuk memastikan kelancaran acara. Dia boleh, ini mic-nya salah, jangan posisi di sini. Boleh, ikutin aja. Ikutin itu. Misalnya ini salah, ini settingannya begini. Itu kerja protokol untuk mengatur settingan. Ini posisinya begini nih, ini begini. Nanti Bapak duduk di sini, Ibu duduk di sini. Nah, itu protokol. Itu protokol. Coba biasanya seorang protokol melihat dulu rundown acara, dilihat tuh kepada pembawa acara MC. Dilihat tuh, ini. Dan penulisan nama si narasumber misalnya kayak gitu atau yang hadir. Jangan sampai salah loh di dalam penulisan nama, dalam rundown. Nama seseorang itu sensitif. Nama seseorang itu harus benar-benar kita detail ya. Dan penyebutan nama kalau di depan itu harus disebut lengkap. Kalaupun misalnya kayak Profesor Isna tadi, Prof Isna Wijayani. Tapi penyebutannya di dalam acara Profesor Isna Wijayani. Baru ujungnya PhD. Enggak perlu dirangkaikan filosofi. Itu enggak ya gitu. Misalnya Bu Desi, Dr. Desi Misnawati, MIKOM kayak gitu. Enggak perlu disebutin Dr. Desi Misnawati Magister Ilmu Komunikasi, enggak kayak gitu sayang. Tapi cukup Dr. Desi Misnawati MIKOM ujungnya kayak gitu. Penyebutan di dalam acara seperti itu ya. Begitu deh ya, Erlangga ya. Jadi dia yang mengatur kelancaran, tapi dia bukan pemimpin kelompok karena protokol itu banyak orang. Begitu ya deh ya. Oke, ada lagi? Boleh. Ini nih. Boleh, Bu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nyimas Nurul Andini. Saya perwakilan delegasi dari Himakom Visip Universitas Sriwijaya. Jadi Bu, di sini saya mau bertanya. Misalnya nih, kita dalam sebuah acara, biasanya tuh kepanitiaan tuh sudah menyiapkan beberapa
menyiapkan kursi sesuai dengan tamu undangan yang mereka undang. Tetapi ketika pada pelaksanaan di hari H acara itu tamu itu melebihi kapasitas yang mereka undang, sehingga para tamu itu berdiri dan membuat acara itu kurang kondusif. Nah, bagaimana kita sebagai protokoler buat mengkondusifkan acara itu sehingga acara itu tetap citranya baik dan juga agar tamu itu merasa dihargai. Terima kasih. Siapa tadi namanya sayang? Dini. Dini. Oke, terima kasih Dini. Tepuk tangan dong untuk Dini. Oke, terima kasih Dini. Itu pertanyaan yang memang terkadang memang ada seperti itu terjadi, Dek. Udah dipastikan berapa kehadiran ini Bapak Rektor, Bapak Gubernur, Kepala OPD, Kapolda, Pangdam. Ini kalau dalam skup provinsi ya. Beda kalau dalam skup Ibu di pusat ada presiden, menteri, wakil menteri ataupun jajaran dari para utusan presiden, itu kan posisinya depan semua. Begitu kita siapkan kursi, oke, berapa orang yang hadir, ini ternyata ada menteri 5, ada Bapak Presiden, udah kita atur. Tiba-tiba kata Dini, yang datang rupanya ada menteri lagi ya Dek ya, atau yang datang ada kepala OPD lagi, kepala dinas apa kayak gitu. Itulah memang kita protokol yang harus menyiapkan. Seperti apa menyiapkannya? Kita siap kursi di belakang. Itu, kita siap kursi di belakang. Seperti kemarin kejadian seperti ini. Waktu akad nikahnya anaknya Pak Gubernur, Ibu Ratu Teni Leripa itu, di depan ini, samping Pak Tito ini ada jenderal polisi. Mestinya dia duduk, ini kan sekjen kami ini pangkatnya komjen, komisaris jenderal. Jadi di sini Pak Tito, sekjen, ketua DPD. Ketua DPD itu urutannya itu RI 7, Dek. RI 7 kalau ketua DPD. Sebelah Pak Ketua DPD ada Dubes, duta besar, baru sekjen kami. Ada jenderal polisi yang memiliki jabatan cukup strategis. Apa yang Ibu lakukan? Langsung panggil si WO-nya, Mas, siapkan kursi, tambahkan kursi di sini, karena si Pak Ketua DPD sedang posisi menjadi saksi nikah. Ambil kursi, tapi pastikan kursi persiapan ini sama, gitu. Jadi memang kitanya yang harus siap kayak gitu, protokolnya yang harus siap. Kan kita bisa menambah, bisa tambahkan di barisan yang depan. Jadi nggak mengurangin nggak membuat aku nih jenderal katanya tuh. Apa aku ditaruh di belakang ini? Kan nggak mungkin kita mau menggeser Erlangga selaku pangkat brigjen yang posisinya memiliki jabatan strategis, misalnya kayak gini. Pak, maaf Pak ya, Bapak mundur, kan nggak mungkin ya Dini ya. Memang kita harus menyiapkan seperti itu, disiapkan kursi, kitanya yang memang harus ininya deh. Kesalahan itu tidak lancarnya acara, protokol yang salah Dek. Tapi kalau dia bagus, protokol nggak juga diiniin. Ya kamu udah bekerja dengan baik, ya udah bagus kayak gitu. Tapi kalau ada kesalahan, pasti protokol yang diiniin. Jadi memang kita harus siap. Bagus itu kayak gitu. Gitu Dini ya. Jadi memang protokolnya yang memang harus jeli, akan mengantisipasi sesuatu yang terjadi. Contohnya lagi waktu nikahnya Pak Gubernur kemarin itu Hotel Sultan tuh kurang gede kayaknya ya. Ruang tamu VVIP itu duduk itu udah disiapkan untuk 500 tamu VVIP. Ya disitulah Pak Yusuf Kalla, Pak Surya Paloh, Kapolda dari Polda Metro ya kayak gitu ya. Penuh. Sampai enggak ada tempat duduk kayak gitu, sampai meja tuh penuh kayak gitu loh. Itu kalau kita enggak jeli, kita enggak pinter, dan mungkin karena Allahnya berjalan mungkin ya, kata Allah, oh kasihan itu ibu udah berdiri itu luar biasa loh. Makanya seorang protokol tuh harus sehat deh kalian, harus rajin olahraga kayak gitu, memang harus jaga stamina. Itu ibu berdiri dari jam 7 itu sampai begitu lepas sepatu, lepas acara itu rasanya udah begini aja ibu. Karena memang protokol harus sigap, staminanya kuat, jangan sakit. Kamu nggak boleh sakit itu. Bukan bermaksud jahat ya, tapi seorang protokol itu dia staminanya terjaga gitu. Dan memang dia mengkondisikan dirinya itu saya siap. Makanya orang-orang protokol itu orang-orang yang memang sigap kayak gitu, dan dia mampu. Karena di sini dijelaskan di dalam slide ibu ini ada syarat-syarat untuk menjadi seorang protokoler, tapi
Bukan berarti ini nggak bisa, semua bisa jadi seorang protokol. Kalaupun kalian nggak ingin jadi protokoler, setidaknya adik-adikku ini, anak-anakku semua ini memahami seperti apa tugas protokol. Termasuk misalnya nih patwal itu ya, yang polisi di depan, mohon izin kami pinjam jalannya sebentar, itu patwal yang polisi di depan itu permintaan ibu. Misalnya Pak Ketua DPD kami mau datang RI 7, mintanya ke Pemprov ibu saat rapat koordinasi, kami butuh untuk patwal nanti, makanya diundang saat rapat koordinasi itu, yang diundang ada Dinas Perhubungan, ada misalnya yang akan dihubungin ini untuk ketahanan pangan misalnya, yang kemarin di Sungai Pinang itu, Dinas Pertanian, Bupati Banyu Asin. Nah itu koordinasinya protokolnya Banyu Asin datang itu diundang. Itu rapat koordinasi kalau kedatangan seorang pejabat negara. Begitu loh, banyak deh yang disiapkan tapi enjoy. Kalau kita enjoy kan nggak berasa tugas yang banyak itu tuh ya kita lewatin aja. Seperti itu ya Dini ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Boleh tuh di belakang dek, kasih dek. Oke, boleh Bu. Kayaknya ini waktu udah melihat keterbatasan waktu Ibu. Oke, baik. Pak Tony datang ya? Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kayaknya teman-teman cukup di 4 orang aja ya Bu ya yang bertanya boleh. ya. Maaf ya dek, nanti kalau nggak ini, nggak apa-apa, ikutin aja IG Ibu, ada di slide ini, nanti di share ya, ada di slide, ikutin IG Ibu ya, akan Ibu fallback. Kalau ada yang mau tanya-tanya Ibu terbuka dengan senang hati akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih atensinya, terima kasih perhatiannya, terima kasih tatapan matanya yang luar biasa untuk Ibu. Ibu terima kasih banget loh. Dari tadi Ibu perhatikan nggak ada kok yang kelihatan bosan, boring kayak gitu. Terima kasih ya sayang. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah kaum darah merah yang akan menduduki pejabat-pejabat teras di sebuah negara yang namanya Indonesia. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu ya, mohon izin kayaknya melihat pesertanya para antusias ya Bu, pada antusias ya Bu ya mendengarkan materi protokol ya Bu ya, protokol dalam keacaraan. Oke, maaf ya teman-teman ya, karena kita akan melanjutkan materi ke narasumber kedua. Kita ucapin terima kasih banyak Bu yang sebesar-besarnya atas materi dan pelajarannya mengenai protokoler etika keacaraan ini yang mungkin bakal bermanfaat banget ya Bu ya untuk kita ke depannya Bu. Oke, Ibu terima kasih banyak ya Bu ya atas materinya. Ini teman-teman, kita akan melanjutkan materi kedua dari narasumber kita yang luar biasa ini. Ialah kita ucapin selamat datang kepada Bapak Haji Tony Kurniawan SSMM, dan juga ada alumni kita Kak M. Faisal MIKOM. Oke, sekali lagi kita ucapin selamat datang ya Bapak Haji Tony Kurniawan SSMM. Boleh tim dokumentasi untuk mengabadikan momen dulu bersama Ibu Dr. Sila Nirmala dulu. Oke, Ibu boleh Bu maju dulu sebentar, kita melakukan dokumentasi sebentar ya Bu. Oke, Pak Autori boleh, Mem Desi dan Ketua Pelaksana. Oke, boleh. Oke, tim dokumentasi boleh mengabadikan momen ini. Oke, ini sebentar Bapak, kita foto bersama peserta Bapak Ibu. Iya, boleh Mem? Iya. Oke, peserta boleh berdiri untuk foto bersama, yang jauh boleh merapat, kita menutupi space kosong ya teman-teman ya. Boleh Ketua Pelaksana? Ayo semuanya peserta. Oke, tim dokumentasi aba-aba ya.
Oke, baik. Oke teman-teman, di sini kita ucapin sekali lagi terima kasih ya kepada Ibu Nila yang sudah pemaparan materinya yang peserta pada antusias ya Bu ya. Tapi melihat keterbatasan waktu ya Bu ya, maaf ya Bu. Sini teman-teman, kita sekarang udah kedatangan narasumber selanjutnya nih yang gak kalah luar biasa juga. Ialah ada Bapak Haji Tony Kurniawan SSMM. Boleh mari Bapak? Iya Bapak. Ini teman-teman, ini kita juga akan melangsungkan pemaparan materi ya Pak ya, mengenai workshop protokoler ya Pak ya. Oke, sebelum kita memulai saya izin untuk membacakan profil singkat mengenai Bapak ya. Oke, beliau adalah Bapak Haji Tony Kurniawan SSMM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Sumatera Selatan. Nah, dengan pengalaman tentu kita akan mendapatkan banyak insight teman-teman, insight berharga ya Pak ya, mengenai penerapan keprotokolan dalam lingkungan hidup Pak. Boleh tanpa berlama-lama lagi, boleh Bapak langsung pemaparan materinya kepada para peserta kita Pak. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri sambil berdiri baik karena duduk agak kurang pas. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Dharma telah mengundang saya selaku permateri pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kaprodi, kemudian narasumber sebelumnya Ibu Ayunda Bisa. Perkenalkan, nama saya Tony Kurniawan. Sekarang ada di Pemprov Sumsel sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf tadi datangnya agak terlambat karena harus mendampingi Pak Gubernur dulu sebentar pagi hari. 10.15 saya luncur ke sini, agak sedikit macet tapi alhamdulillah masih pas waktunya. Hari ini kita akan membahas terkait etika keprotokolan. Kalau tadi masalah tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya, kita akan membahas masalah etika keprotokolan. Karena di atas ilmu ada adab atau etika. Jadi untuk menjadi protokol yang baik itu harus mempunyai etika atau attitude yang baik juga. Jarang sekali orang yang etikanya kurang baik itu berhasil atau sukses. Biasanya orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil biasanya etika atau attitude-nya biasanya sangat baik, atau bisa kita lihat orang-orang yang sudah berhasil. Apa yang dimaksud dengan etika? Apa itu etika? Apa perbedaan etika dan etiket? Saya di protokol dari 2011, daftar CPNS 2011 di Kabupaten Oku Timur, diterima sebagai staf CPNS bagian humas protokol Kabupaten Oku Timur 2011. 2019 pindah ke provinsi sebagai staf Biro Humas dan Protokol. 2024 alhamdulillah dipercaya oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol. Perjalanan yang panjang untuk menjadi seorang protokol dari kabupaten menuju ke provinsi, tentu dengan banyak pembekalan dan pelajaran seperti ini. Apa yang dimaksud dengan etika? Apakah etika dan etiket berguna, bermanfaat dan berpengaruh dalam keprotokolan? Etika sangat berpengaruh dalam keprotokolan. Jadi protokol itu adalah orang yang membantu mensukseskan pelaksanaan acara. Seperti acara pada hari ini tentu ada panitianya, tentu ada orang-orang yang menyiapkan segala sesuatunya. Itulah protokol. Jadi mulai dari narasumber masuk, disambut, siapa yang menyambut, jalan masuknya dari mana, tempat duduknya di mana, kemudian susunan acaranya seperti apa, moderatornya siapa, MC-nya siapa, itu diatur oleh protokol agar pelaksanaan acara itu berjalan dengan lancar
tertib, dan sukses. Jadi orang-orang yang menjadi panitia pelaksanaan acara hari ini adalah bagian dari protokol itu sendiri. Jadi protokol itu bukan hanya banyak orang menyebutnya protokol adalah MC, padahal MC adalah bagian dari protokol. MC adalah Master of Ceremony, itu adalah bagian dari protokol, bagian dari orang yang membawakan acara atau membacakan susunan acara. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi untuk menjadi protokol yang baik harus mempunyai etika yang baik. Jadi hati-hati dengan cara berpikir, karena pikiran akan turun ke perasaan, perasaan akan turun ke tindakan, tindakan akan turun kepada hasil. Jadi setiap hari upayakan untuk berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik, agar perasaannya menjadi baik, tindakannya menjadi baik, kemudian hasilnya juga baik. Sebagai mahasiswa yang luar biasa pada hari ini, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Next. Kemudian etiket. Kalau bahasa Belanda sekali kita pakai bahasa Palembang, ada yang luar dari Palembang yang tidak ngerti bahasa Palembang, angkat tangan. Ngerti kalau bahasa Palembang? Oh, dari Papua. Oke, kakak, sorry kakak. Kalau dari bahasa Belanda, secari etiket itu adalah secari kertas yang ditempelkan pada barang. Etiket itu adalah secari kertas yang ditempelkan pada barang. Dalam keprotokolan, secari kertas yang ditempelkan pada barang adalah kami sebut dengan seating. Jadi setiap kursi, setiap acara itu ada kursi, mulai dari row pertama, row kedua, sampai dengan row yang paling belakang, untuk orang yang kita anggap terhormat atau kita anggap PPIP, agar memudahkan kita dalam mengontrol siapa duduk di mana, siapa tempatnya di mana, itu kita tempel seating namanya. Jadi kita sudah tahu, kita mengundang siapa saja, tamu-tamu PPIP yang akan hadir, misalnya ada Pak Wali Kota, ada Wakil Wali Kota, ada Pak Camat, ada Lurah. Jadi kita tempel kursinya agar memudahkan kita nanti pada saat beliau hadir, kita sudah tahu di mana tempat duduknya. Kemudian dari mulai penempatan tempat duduk ini, dalam keprotokolan untuk menempatkan seseorang atau satu orang, dua orang atau tiga orang lebih dan seterusnya, itu bisa menggunakan jari. Kalau dua orang, yang kanan adalah orang yang lebih terhormat daripada yang kiri. Kalau dia dua orang. Kalau tiga orang, yang tengah adalah orang yang lebih terhormat dari kanan dan kiri. Jadi misalnya ini ada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, kemudian ini ada camat. Jadi tengah, kanan, kiri. Kemudian begitu seterusnya. Turunannya, tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Menyesuaikan dengan jumlah tamu PPIP yang hadir. Next. Etika dan etiket. Etika tidak terbatas pada cara dilakukan suatu perbuatan, namun memberi nama pada perbuatan itu sendiri. Etika selalu berlaku tanpa batas ruang dan waktu. Etika bersifat absolut mutlak dengan sanksi yang jelas. Etika menyangkut suatu perbuatan yang harus dilakukan, etiket menyangkut suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Kemudian ada juga yang berlaku dalam pergaulan manusia, bersifat relatif. Etiket memfokuskan perhatian pada manusia dari segi lahiriah. Next. Kemudian sifat dan sikap yang perlu diperhatikan untuk menjadi protokol yang baik. Pertama adalah confidence atau percaya diri. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus percaya diri dulu. Saya sebagai narasumber pada hari ini, kalau tidak percaya diri pada saat pegang mic pasti akan
atau tidak tahu apa yang harus saya ungkapkan atau saya bicarakan. Confidence adalah hal yang paling penting. Self confidence, percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukannya, saya bisa mengatasinya, saya akan berhasil dalam menjalankan tugas. Jadi sebagai protokol yang baik, apabila tidak percaya diri, misal pimpinan akan naik panggung, kalau kita tidak percaya diri, kita tidak berani untuk mengingatkan atau mendahului atau menunjukkan di mana tempat beliau untuk memberikan sambutan. Kemudian self control, dapat mengontrol kemarahan, tidak puas, tidak sabar, kecewa, tidak terpancing oleh kekasaran orang lain. Jadi protokol itu setiap hari kami di Biro Humas Protokol itu bisa 5 sampai 6 acara, baik gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah. Ada 3 orang yang kami berikan pelayanan protokoler di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, itu ada 3, gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah. Di setiap acara sebagai protokol akan bertemu dengan banyak orang, akan bertemu dengan bermacam-macam karakter orang. Ada yang dari akademisi, ada yang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai macam karakter itu menimbulkan juga berbagai macam sifat. Ada yang baik, ada yang kasar, ada yang macam-macam. Jadi sebagai protokol yang baik, walaupun kita dimarahi wong, pada saat sebelum berjalannya acara itu kita harus tahan. Tugas kita adalah mensukseskan pelaksanaan acara. Tugas kita adalah mensukseskan pelaksanaan acara. Jadi acaranya harus berjalan dengan lancar dan baik. Itu adalah tugas kita dan itu adalah tujuan kita. Jadi harus kontrol kemarahan, rasa tidak puas, dan lain-lain. Kemudian body language, bahasa tubuh. Kadang sebagai protokol yang baik, kadang kita tidak harus berbicara untuk menyuruh orang atau untuk meminta orang lain. Misal saya kasih contoh. Saya tidak ngomong apa-apa, tapi mbaknya berhasil saya ajak untuk duduk di depan. Apa kuncinya? Kuncinya orang harus percaya dulu dengan saya bahwa saya adalah protokol. Jadi body language itu penting. Tidak ada protokol yang berjalan. Jadi body language sangat penting. Kadang kalau orang sudah percaya dengan kita bahwa kita adalah protokol, maka orang akan yakin apapun yang kita lakukan itu adalah mengajak untuk kebaikan dan mensukseskan pelaksanaan acara. Silakan kembali, terima kasih. Kemudian first impression, buatlah kesan pertama, karena pandangan pertama kesan pertama akan membuat orang lain teringat dengan kita. Jika kesan pertamanya baik, maka hasilnya juga akan baik. Tapi jika kesan pertamanya buruk, misal saya datang tadi, muka saya masam tanpa senyum, saya langsung duduk di atas, maka kesannya akan jadi tidak baik. Jadi dimanapun nanti kalian, saya doakan kalian semua sukses. Dimanapun nanti kalian ditempatkan, misal mau daftar apapun, bekerja dimanapun, kesan pertama ketemu dengan orang lain adalah hal yang akan selalu diingat oleh orang. Di protokol kami adalah orang yang pertama ketemu dengan panitia pelaksanaan acara sebelum pimpinan ketemu. Jadi protokol itu adalah etalase dari pimpinan. Jadi orang akan menganggap pimpinan kita seperti orang pertama yang ketemu. Jika kita baik, kemudian rapi, hangat, orang lain juga akan menganggap pimpinan kita seperti itu. Next. Oke, ini adalah gambaran perilaku etiket, ada manner, gaya bertingkah laku.
Jadi cara berjalan, cara duduk, cara berbicara, cara memandang, cara bersalaman, makan, berkenalan, bertepuk tangan dan lain-lain, itu mempengaruhi untuk menjadi seorang protokol yang baik. Jadi kunci protokol itu ada dua. Satu komunikasi, dua koordinasi. Jika komunikasinya baik, maka tidak akan terjadi miskomunikasi. Jika koordinasinya baik, maka tidak akan terjadi miskoordinasi. Jadi sebagai protokol yang baik, kalau kami di Biro Humas Protokol itu mulai dari tugas protokol itu adalah sebelum pelaksanaan acara sampai dengan berakhirnya acara. Jadi 2 hari sebelum, jika misalnya pimpinan kami akan kunjungan ke suatu daerah, 2 hari sebelum kami akan berkoordinasi tempat acaranya di mana, jika pakai kendaraan mobil berapa lama dari Palembang menuju ke lokasi acara, toiletnya di mana, transitnya di mana, siapa MC-nya, susunan acaranya seperti apa, kemudian jika kembali ke Palembang tempat makan terdekat di mana, jika harus sholat masjid terdekat di mana, adalah hal-hal kecil yang harus diperhatikan karena itu akan berguna nanti saat pimpinan tanya kepada kita. Misal beliau sampai lokasi acara, toilet di mana? Kita tidak tahu toiletnya di mana. Jadi sebagai protokol yang baik, kita harus menguasai dulu lokasi acara. Tempat duduknya di mana, jika sambutannya di mana, mic-nya menggunakan mic kabel atau mic wireless. Kemudian siapa saja tamu VIP selain pimpinan kita yang hadir. Kemudian nanti sambutannya seperti apa, sapaannya seperti apa. Jadi hal-hal kecil yang harus diperhatikan agar pimpinan kita terlihat lebih elegan, terlihat lebih baik di mata audiens. Kemudian ada petunjuk next, oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini beberapa foto kegiatan pimpinan. Itu ada Gubernur Pak Herman Deru, ada Pak Wakil Gubernur, ada Pak Sekretaris Daerah Pak Edward Chandra. Kemudian tata pakaian. Tata pakaian hari ini saya menggunakan kuning kaki karena memang Senin Selasa kami menggunakan kuning kaki, hari Rabu kami menggunakan putih hitam, Kamis kami menggunakan PSH pakai sipil harian, kemudian Jumat menggunakan batik. Saya lihat di daftar acara bahwasanya saya menggunakan pakaian hari ini, jadi saya tidak saltum pada hari ini ya, menggunakan pakaian dinas hari ini. Kemudian pakaian kebesaran adalah pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan atau adat, ada pakaian dinas, pakaian dinas upacara bagi TNI Polri, serta pakaian dinas upacara yang ditetapkan kementerian atau lembaga negara. Kemudian ada pakaian sipil lengkap. Jadi di kami di pemerintah provinsi itu biasa menggunakan PSL, kemudian ada PDH, ada PSH, kemudian ada pakaian lapangan. Tapi ini menyesuaikan dengan organisasi. Jika kementerian juga menyesuaikan dengan kementerian, karena setiap daerah itu bisa membuat peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, tapi tidak menyalahi peraturan di atasnya. Kemudian ada pakaian tertentu, pakaian yang menyesuaikan kegiatan atau acara, bisa baju batik, baju muslim, baju adat dan sebagainya, sesuai dengan dress code yang ditetapkan oleh penyelenggara acara. Next. Untuk menjadi protokol yang baik bagi saya ada 3 hal. Kalau protokol tadi kuncinya untuk keberhasilan ada 2 hal, yaitu komunikasi dan koordinasi. Semakin baik komunikasinya, semakin baik koordinasinya, maka semakin baik pula semakin baik dan lancarnya jalan acara. KKS pertama adalah konsisten. Saya dari 2011 sampai dengan 2025 tetap di protokol. Jadi saya konsisten sebagai protokol pimpinan. Mulai dari protokol Bupati, Pak Herman Deru masih menjabat sebagai Bupati Oku Timur, sampai dengan protokol Gubernur di
periode kedua kepemimpinan Bapak Haji Herman Deru. Kenapa konsisten itu penting? Ada orang yang pindah-pindah, kalau istilah mancing itu ngejar telap. Tahu ya ngejar telap ya? Jadi di situ ada telap ikan, pindah ke situ, kejar lagi, pindah ke situ. Karena pada prinsipnya dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, pada prinsipnya hidup ini dak katik lemaknya ujung Palembang. Uji wong unsri lemak kuliah Bina Dharma, uji Bina Dharma lemak kuliah di Muhammadiyah, uji Muhammadiyah lemak kuliah di uji pedagang cabai lemak jualan timun, uji wong jualan timun lemak jualan tempe, uji jualan tempe. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita miliki, kita syukuri. Itu kuncinya. Konsisten, kita harus konsisten. Jadi misal nanti rekan-rekan bekerja sebagai protokol, diterima CPNS, ditempatkan di bagian protokol atau biro mas protokol, harus konsisten dengan apa yang sudah kita inginkan. Jadi sebagai protokol, kalau ingin jadi protokol yang expert, protokol yang profesional, protokol yang mengerti dengan terkait keprotokolan, maka kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah komitmen. Pertama, komitmen dengan diri sendiri dulu. Saya ditempatkan di biro mas protokol, atau saya ditempatkan di protokol, atau saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya harus berkomitmen dengan diri saya sendiri, berkomitmen dengan orang tua saya, berkomitmen dengan, kalau saya dengan pimpinan saya, ada Pak Sekda, ada Pak Wakil Gubernur, ada Pak Gubernur, bahwasanya saya berkomitmen untuk menjadi protokol yang baik. Yang ketiga adalah speed atau kecepatan. Jadi di protokol itu satu situasional, yang kedua last minute. Jadi informasi yang kita terima itu kadang bisa situasional, sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa juga last minute. Jadi misal Pak Panglima akan berkunjung ke kantor gubernur, 30 menit sebelum dia berkunjung, dia Kasmin Pangdam itu telepon kami. Kalau kami tidak cepat sampaikan kepada gubernur, maka informasi ini akan telat. Pak Pangdam keburu datang, Pak Gubernur tidak tahu bahwasanya Pangdam akan hadir ke kantor gubernur. Jadi begitu kita dapat informasi yang fix, pasti kita harus segera beritahukan agar pimpinan kita mengetahui hal sekecil apapun terkait informasi yang kita terima. Oke, next. Oke, itu tadi sekelumit tentang etika keprotokolan, cara menjadi protokol yang baik. Kita akan sharing dan diskusi. Yang punya pertanyaan silakan, yang ingin bertanya saya silakan. Saya serahkan kembali ke moderator. Boleh teman-teman, ini kita sudah tadi pemaparan materi ya Pak ya mengenai protokol. Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Tony, perkenalkan nama saya Mutiara Zara, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 semester 5 sekarang. Pak, apa tantangan etika utama yang dihadapi petugas protokol di era digital dan bagaimana menghadapinya? Contohnya seperti mengadakan seminar atau rapat di Zoom meeting atau secara online. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi tantangan etika protokol di era digitalisasi. Jadi sebagai protokol yang baik, kami di Biro Humas Protokol, pemerintah provinsi juga harus mengupdate kemampuan rekan-rekan protokol. Jadi misal, karena protokol ini kan sifatnya adalah, fokusnya adalah melayani pimpinan. Jadi fokusnya melayani pimpinan, bagaimana
pimpinan terlayani dengan baik. Kemudian kalau tadi misalnya masalah Zoom meeting ya, Zoom meeting. Jadi beberapa kasus kami pernah membagi acara. Misalnya jam 8 pagi Pak Gubernur harus Zoom dengan Pak Mendagri terkait inflasi. Jam 9 misalnya harus ada acara dengan KPK di ruang auditorium. Bagaimana caranya agar dua acara ini berjalan dengan lancar, dua acara ini berjalan dengan sukses, tapi tidak tumburan waktunya. Jadi kadang kami siapkan peran pengganti. Misalnya Pak Gubernur Zoom-nya berlangsung misalnya 2-3 jam. Sedangkan Pak Gubernur jam 8 bisa hadir tapi jam 9 harus pindah ke acara berikutnya. Jadi bagaimana mensiasati agar acara yang pertama itu berjalan dengan sukses, acara yang kedua berjalan juga dengan sukses. Jadi harus menyiapkan peran pengganti atau orang yang mewakili Pak Gubernur. Jadi misalnya kami siapkan Pak Asisten atau Pak Sekda atau siapa yang membidangi. Pak Gubernur bisa meninggalkan tempat di jam 9:05 misal. Jadi penggantinya bisa masuk. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, gimana Kak? Udah cukup jelas? Oke, makasih Bapak. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi nih mengenai antusias banget ya Pak ya? Boleh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dinda Nina Ratna Dewi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 7. Di sini saya ingin bertanya ya Pak. Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, bahwasanya protokol bertugas menjalankan dan mengatur jalannya acara agar bersikap baik ya Pak. Nah, namun pasti ada satu masa di mana di jalan acara tersebut terjadi kondisi tidak ideal tentunya ya Pak. Nah, lalu saya ingin bertanya begini, sejauh mana fleksibel dapat diterapkan dalam protokolan tanpa melanggar aturan yang berlaku, dan bagaimana batasan itu dapat dikenali dalam praktik sehari-hari? Udah itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Dewi Indah, ujungnya Dewi tapi kan. Oke, sebagai protokol yang sedikit agak senior, dari umur 25 tahun sekarang umur 40, Oktober 40 tahun, jadi sudah kurang lebih 15 tahun berkecimpung di protokol. Banyak sekali hal yang di luar tanda kutip berjalan dengan raw-nya atau sesuai dengan keinginan kita. Misal, ini kondisi lampu hidup, tapi di tengah jalan sebelum sambutan Pak Gubernur tiba-tiba listrik padam. Misal, jadi protokol itu harus selalu ada plan A, plan B, dan plan C. Jadi ada beberapa plan atau beberapa rencana yang kami laksanakan. Dan kami selalu membawa peralatan pendukung terkait itu. Jika mati lampu kami punya wireless beserta mic-nya. Kemudian jika terjadi Pak Gubernur harus meninggalkan acara, susunan acara bisa kami balik. Jadi susunan acara itu pertama pembukaan, kemudian doa, kemudian jika acara keagamaan bisa ngaji dulu, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian Indonesia Raya, sambutan maksimal 3. Kalau kami di Biro Humas Protokol sambutan maksimal 3. Jadi misal ketua pelaksana, kemudian pemimpin daerah, baru Pak Gubernur. Ketua pelaksana, bupati, wali kota, baru Pak Gubernur. Jika acaranya acara pemerintahan. Tapi jika acaranya bukan acara pemerintahan, bisa ketua pelaksana, bisa kemudian dilanjutkan oleh rektor, kemudian baru Pak Gubernur. Kalau kami, karena mengapa sambutan kami jarang lebih dari 3 sambutan? Karena sambutan lebih dari 3 berarti waktu yang diperlukan lebih juga. Jadi tadi jawabannya pertama
harus menyiapkan beberapa plan. Jadi misal tadi ada naik lift, kemudian kalau kami juga menyiapkan naik tangganya dari mana. Kalau seandainya lift tidak berfungsi dengan baik. Jadi bisa naik lift, bisa naik tangga, kemudian susunan acara bisa kami robah di tengah jalan, karena protokol itu menyesuaikan dengan siapa yang paling tinggi jabatannya. Misal gubernur yang hadir, ada Pak Wali Kota Palembang, ada Pak Camat, ada Pak Rektor, maka yang mengatur jalannya acara adalah protokol provinsi. Jika Presiden hadir, Gubernur hadir, Wali Kota Palembang hadir, maka yang akan mengatur jalannya acara adalah protokol istana. Sifat kami sebagai protokol provinsi sifatnya hanya membackup dan membantu apa yang protokol istana butuhkan. Beberapa kali ada kunjungan Pak Prabowo Subianto, kemudian ada kunjungan Pak Wapres, begitu juga dengan kementerian. Jika Pak Menteri hadir, maka protokol provinsi, protokol kabupaten kota sifatnya hanya backup dan membantu. Jawabannya tadi Mbak adalah siapkan beberapa plan jika terjadi kendala di tengah jalan saat menghadapi acara. Jadi plan A-nya seperti ini, plan B-nya seperti ini. Kemudian ada juga kendala, kami agak sedikit berbenturan dengan di salah satu daerah, itu acara keagamaan. Ada yang bisa jawab, pembacaan ayat suci Al-Quran dulu atau Indonesia Raya dulu? Angkat tangan. Boleh teman-teman angkat tangannya nih. Angkat tangan. Pembacaan ayat suci Al-Quran dulu atau Indonesia Raya dulu? Dulu kami juga bingung menjawabnya, tapi kami dikasih tahu oleh salah satu senior protokol bahwasanya pembacaan ayat suci Al-Quran bisa dilaksanakan pra acara, jadi dia tidak masuk dalam acara. Jadi jika masuk dalam acara, kembali ke Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pembacaan ayat suci Al-Quran bisa dilaksanakan sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa bisa dilaksanakan? Karena Pancasila kita, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bisa juga dimasukkan pra acara. Jadi diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, baru pembukaan, baru Indonesia Raya, baru sambutan-sambutan. Doa bisa di depan, bisa di belakang. Tidak ada aturan baku yang terkait masalah doa. Jadi menyesuaikan dengan selera pimpinan, menyesuaikan dengan kebutuhan acara sebelumnya atau acara selanjutnya. Dia di depan, misalnya doa di depan, jadi selesai Pak Gubernur sambutan atau Pak Wali Kota sambutan atau Pak Rektor sambutan, dia bisa langsung meninggalkan tempat karena doa sudah dibacakan di depan. Jadi kita sudah minta kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, tanpa halangan dan rintangan. Bisa juga doa dilaksanakan di belakang. Jadi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, Indonesia Raya, sambutan-sambutan, kemudian baru doa. Oke, Mbak, terima kasih. Oke, next. Oke, next. Oh, banyak nih Pak, kita ulang aja ya Pak ya. Oke, 1, 2. Yang mana Pak? Oke. Ini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tony, Ibu. Saya ingin bertanya, apa perbedaan protokoler di acara formal sama non formal Pak? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Beda protokoler di acara formal dan non formal, paling beda uniform yang digunakan. Misal acara formal itu acara pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat, acara non formal itu bisa Pak Herman Deru adalah Gubernur Sumatera Selatan, tapi beliau juga adalah ketua DPW Partai Nasdem. Sebagai protokol bagaimana memisahkan dua sisi mata uang,
kapan beliau sebagai gubernur tapi melekat juga jabatan sebagai ketua DPW Partai Nasdem. Jadi sebagai protokol yang baik, saat ada acara yang bukan pemerintahan, maka yang turun adalah tenaga non ASN. Jika terjadi sesuatu dan lain hal, maka posisinya masih aman. Misal Pak Herman Deru akan hadir di acara pagi, misalnya acara pemerintahan, kami tetap melayani beliau, tapi siang misalnya beliau menghadiri acara partai. Misal, ini kan satu formal, satu non formal. Jadi yang bertugas adalah rekan-rekan non ASN di Biro Humas Protokol. ASN agak minggir sedikit karena dalam tanda kutip kami punya aturan bahwasanya ASN harus bersikap netral dengan kepartaian. Kami tetap akan pantau jalannya acara, bagaimana acaranya, bagaimana susunan acaranya, apa saja pergerakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur di sana. Tapi kami upayakan, kami biasanya tidak hadir langsung di lokasi acara untuk para ASN. Tapi secara acara kami tetap tahu, kami tetap pantau, dan kami tetap mengarahkan rekan-rekan non ASN yang bertugas di situ. Mungkin seperti itu, Mbak. Gimana Kak? Oke, kita buka pertanyaan lagi ya. Boleh yang mau bertanya? Kita hitung dulu ya, Oke, tangannya ke bawah dulu ya. 1, 2, 3. Oke, yang itu ya. Oke. Perkenalan Bapak, nama saya Intan Yuliana dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Bertanya Bapak, apa saja asas-asas yang mendasari penerapan keprotokolan? Oke, terima kasih Mbak Intan. Asas-asas yang menaungi keprotokolan saat ini, undang-undang keprotokolan yang masih paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Jadi sudah dijelaskan tadi asas-asasnya. Satu, harus percaya diri dulu. Untuk menjadi protokol yang baik kita harus pede dulu. Pede tentu harus didukung dengan beberapa hal juga. Kita bisa percaya diri kalau satu, tidak saltum, misalnya datang ke sini tidak saltum. Kemudian hindari BB, tahu BB tak? Bau badan. Hindari bau badan. Kemudian berpakaian yang rapi dan bersih, tidak harus bermerek. Rapi, bersih, percaya diri, hindari hal-hal yang menjurus kepada orang lain agak, misalnya kita ngomong dia agak mundur atau kita mendekat dia agak menjauh. Bagaimana sebagai protokol yang baik, karena garda terdepan pimpinan, kita akan berhadapan, kita dulu yang berhadapan dengan panitia atau petugas pelaksanaan acara sebelum pimpinan kita berhadapan dengan mereka. Jadi untuk menjadi protokol yang baik, asas-asasnya tadi, ya satu, kita harus paham dan mengerti terkait undang-undang keprotokolan. Undang-undang yang paling relevan bisa dibuka di Google, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata tempat, tata penghormatan dan tata upacara. Self confidence itu penting. Kemudian tadi KKS, konsisten, komitmen, speed. Itu juga harus dipegang. Oke, next. Gimana Kak? Makasih ya. Oke, kita buka pertanyaan satu sesi lagi ya. Oke, turun dulu, turun. 1, 2, 3. Oke. Oke, boleh. Oke, selamat siang Pak. Salam kenal, perkenalkan nama saya Nyimas Nurul Andini, biasanya dipanggil Dini. Saya perwakilan dari delegasi Himakom Visip Universitas Sriwijaya. Ya,
Jadi sini saya ingin bertanya Pak, biasanya ada kehadiran tamu VVIP itu biasanya membawa konsekuensi protokoler yang ketat. Nah, apakah hal itu dengan adanya aturan protokol yang ketat itu yang kaku menghambat jalannya acara atau justru membangkitkan citra acara? Terima kasih. Oke. Konsekuensi mengundang tamu VVIP, gubernur, wali kota, bupati adalah pejabat negara yang diatur oleh undang-undang melekat protokoler di jabatan mereka. Jadi jika mengundang gubernur, maka konsekuensinya acara akan diatur oleh protokol. Apakah dia menghambat atau mempermudah? Tentu saja sangat mempermudah. Jadi bagi panitia acara kalau sudah datang protokol, serahkanlah ke protokol. Silakan serahkan ke protokol. Tapi kadang memang ada hal-hal yang dianggap oleh panitia itu menghambat acara. Misal, bagi protokol maksimal hanya 2 tarian jika acaranya hiburan. 1, tari sambut atau tari gending Sriwijaya jika menteri, wakil presiden atau presiden hadir. Yang kedua, ada tari kolosal atau tarian hiburan. Misal panitia menyiapkan 5 tarian, maka 3 tarian akan kami mainkan di depan atau setelah jalannya acara. Menghambat, tentu ini 5 tarian sudah latihan berbulan-bulan, ada yang latihannya sampai 2-3 bulan. Tentu tidak menghambat, tetap kami mainkan tapi tidak masuk dalam susunan acara. Bisa dimainkan pra acara, sebelum acara silakan nari-narilah dulu yang 3 tarian, atau kami suruh pilih dari 5 tarian ini 1 tari sambut misalnya main di depan, 4 tari ini silakan dipilih yang mana yang akan dimainkan sebelum sambutan gubernur. Tapi untuk 3 tarian ini akan kita mainkan untuk menghibur tamu-tamu sambil tamu-tamu hadir ke lokasi acara. Mempermudah, yes, tapi dilihat lagi dari sudut pandang yang lain, mungkin agak sedikit kaku bagi pelaksana acara. Karena konsekuensi mengundang pimpinan, kepala daerah, baik gubernur, presiden, menteri, wali kota, bupati, melekat di jabatan mereka protokoler. Jadi mereka ikut dengan aturan protokol. Kami protokol adalah mempermudah, kemudian mensukseskan dan memperlancar jalannya acara. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, gimana Kak? Udah cukup jelas. Oke, teman-teman, kita di sini bakal masuk sesi simulasi nih, Pak. Oke, sesi simulasi ya. Oke, boleh angkat tangannya yang mau ikuti sesi simulasi? Oke, kita cuman mengambil 5 orang. 5 orang, ya. 5 Oke, orang, 5 orang saya untuk minta 5 mengikuti orang. sesi simulasi. Oke. Oke, langsung 1, maju. 5 orang langsung 2, maju. 3. 5 orang langsung maju. Langsung 5 maju orang, aja, yuk. 5 orang. 5 orang. Oke, yang pakai 5 seragam orang. SMA boleh? Boleh Kak? 5 Masih orang. sendiri. 1 2 3 4 Oke, 5. 1 Oke. 3 4 5 udah pas ini. Oke, sini. Ini. Menghadap ke sana. Oke. Maju aja. Saya akan tunjuk. Tadi saya sudah bilang bahwasanya untuk mendudukkan seseorang sesuai dengan jabatannya itu bisa menggunakan jari. Misal saya tunjuk sebagai gubernur, sebagai wali kota Palembang. Ini 6, kursinya 5. Oh ya, biar cewek semua ya. Sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota, sebagai camat, sebagai lurah. Silakan duduk. Yang duduknya pas berarti tadi memahami apa yang saya sampaikan. Sebagai gubernur, sebagai wali kota yang mana wali kota? Wali kota yang mana wali kota? Oke, wali kota tadi yang mana nih Kak? Yang jadi wali kota mana? Sebagai gubernur, wali kota, kemudian wakil wali kota, lurah, camat. Bener gak?
Yang tahu angkat tangan. Boleh Yang teman-teman, tahu susunannya yang tahu angkat tangan. susunannya. Oke. Enggak usah dirubah lagi, seperti yang tadi. Yang tahu nyusunnya angkat tangan. Ayo teman-teman boleh? Ayo jangan takut-takut. Gak Ayo, apa-apa. Oke, Oh ya, maju, maju maju, Mas. Pak. Ya, tadilah maju sini. Siapa namanya? Mas Dewa, silakan disusun Mas. Di mana tempat gubernur, di mana tempat Pak Wali Kota, di mana tempat Pak Wakil Wali Kota, di mana tempat Pak Camat, di mana tempat Bu Camat, Bu Lurah, Bu Gubernur, Bu Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota, Bu Camat, Bu Lurah. Yang lainnya silakan berdiri semua dulu, minggir di sini, tegak di sini, nanti Mas Dewa yang mengatur. Izin dulu Pak. Tadi kan Bapak bilang tengah kanan kiri ya? Ya. Itu ngadepnya ke sana atau ke sana? Ke sana. Ke sana ya? Iya. Oke. Silakan. Agak geser lagi. Mohon izin geser lagi 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri. Oke, silakan. Yang gubernur yang mana, Mas Dewa? Oke, gubernur duduk di tengah, silakan. Ibu gubernur duduk di tengah. Kemudian Ibu Wali Kota. Kakinya Dewa tuh lupa Pak. Gubernur, Wali Kota, Uh-uh. sama. Kakinya lupa. Yang paham duduk ke Ibu Wali Kota. Mungkin Kanan, Ibu Wali Kota silakan di sebelah kanan Pak Ibu Gubernur. Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota silakan duduk sebelah kirinya Ibu Gubernur. Camat. kanan lagi. Kanan lagi. Bu Lurah. Kiri lagi. Kiri lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dewa. Jadi inilah simulasi terkait tempat duduk. Jadi kalau kita urutkan dari jabatan yang paling tinggi sampai dengan jabatan yang paling rendah. Jadi mulai dari gubernur sampai dengan lurah, kira-kira duduknya cek inilah. Tapi dalam tanda kutip ada situasi yang mengharuskan mereka bergeser atau berputar, itu kembali lagi menyesuaikan dengan selera pimpinan orang tertinggi dalam jabatan yang hadir di lokasi acara. Misal Pak Gubernur nak ngobrol dengan Ibu Gubernur nak ngobrol dengan Ibu Lurah, maka Ibu Wakil Wali Kota akan menyesuaikan tempat duduknya. Karena protokol itu situasional, kemudian last minute, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terupdate, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi selera pimpinan. Oke, terima kasih untuk Ibu Gubernur, Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Camat dan Ibu Lurah, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian kita juga akan simulasi terkait dengan tadi prosesi pelantikan udah Bu ya? Oh belum ya? Misalnya prosesi pelantikan, sering kita dalam tanda kutip ada penyerahan cindramata. Ada penyerahan cindramata. Saya butuh 2 orang lagi, 2 orang. Saya butuh 2 orang, teman-teman, silakan. 2 orang. Langsung maju aja. Langsung maju aja. Kakak dari Papua, boleh? Maju. Maju, mau? Maju Oke, saja. nggak apa-apa. Siapa nama? Oh, Menas. Oke. Boleh? Silakan Kak Menas. Satu lagi. Satu lagi. Oke, silakan sebelah kiri Kak Menas. Sering kita misalnya ada penyerahan cindramata. Kak Menas jadi Pak Gubernur, kemudian Mbak Tria jadi Rektor Bina Dharma. Siapa yang menyerahkan lebih dulu? Misal dari Rektor Bina Dharma, maka orang yang membawa plakat harus berada di sebelah kiri dari Rektor Bina Dharma. Agar biasanya kita sering kita lihat orang melewati dulu atau gini dulu baru gini. Sebelah kiri, kemudian disiapkan 1 orang lagi
biasanya dari protokol kami akan berada di sebelah kanannya Pak Gubernur. Dari Pak Gubernur akan menyerahkan kepada staf. Terlihat bagus. Kadang ada yang menyerahkan, misalnya harusnya sebelah sini yang menyerahkan lebih dahulu, dia dari sebelah sini melewati Pak Gubernur dulu, misal menyerahkan di sini, membelakangi audiens. Oke, terima kasih Kakak Yona, tepuk tangan untuk Kakak Yona dan Mbak Tria. Kemudian upayakan lagi satu tempat, misal prosesi pelantikan. Prosesi pelantikan saya butuh 4 orang. Silakan, belum azan ya? Belum ya? Silakan. Butuh 4 orang atau 3 orang cukup? 3 orang cukup, maju. Oke, boleh teman-teman 3 orang. Kesempatan tidak datang 2 kali. 3 orang, ayo. 3 ayo, orang teman-teman. silakan maju. Oh ini Pak udah ada 1. Oke, boleh 2 lagi teman-teman. Oke, 2 lagi silakan sini Mas. Oke, boleh teman-teman 2 lagi. Oke, nah ini Pak. Oke. Kita agak bergeser ke situ. Oke, sini Mas. Nah, ngadap ke situ Mas. Ya. Ini ada orang nih di belakang. Tidak boleh prosesi pelantikan yang melantik atau yang dilantik itu membelakangi audiens, karena satu tidak sopan, yang kedua akan menimbulkan ketersinggungan orang yang dibelakangi. Jadi upayakan jika prosesi pelantikan orang yang melantik atau orang yang dilantik tidak membelakangi audiens. Misal seperti ini, bisa kita geser ke sini Mas. Misalnya berapa orang jumlahnya? Misalnya audiensnya banyak, kemudian 1 orang cuman ada sedikit row, sedikit tempat, maka yang melantik akan menghadap ke sana, yang dilantik akan menghadap ke audiens. Geser sini Mbak, silakan geser sini. 4 langkah ke kiri, 4 langkah ke kiri. Kira-kira seperti ini. Jadi kuncinya tidak boleh membelakangi audiens, apalagi kemudian juga posisi sambutan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Biasanya kursi dipasang berjejer. Kalau tamu VIP-nya di atas, maka kursi akan dipasang berjejer. Row ke-1, row kedua, row ketiga. Sambutan, podium sambutan ini sudah benar berada di sebelah kanan. Tapi jika dalam tanda kutip situasinya tempatnya kecil, panggungnya kecil, kemudian sampai di ujung sini tetap ada orang sambutan, maka mensiasatinya adalah podium diletakkan di mana orang itu duduk. Misal panggungnya kecil hanya muat untuk Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Camat, dan Pak Lurah. Misalnya Pak Camat dulu sambutan, maka kami mengupayakan Pak Camat sambutan tanpa podium, hanya menggunakan tiang mic saja di tempat di mana beliau duduk. Jadi pakai tiang mic, disitulah beliau sambutan. Begitu juga Pak Wali Kota, begitu Pak Gubernur baru masuk podiumnya dan diletakkan di depan Pak Gubernur duduk. Mungkin seperti itu. Sampai di sini paham? Oke. Next, ada simulasinya cukup? Ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Oke, kita membuka sesi pertanyaan satu lagi teman-teman. Boleh tadi yang masih belum bertanya? Oke, ini Pak, ini SMA nih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tony, perkenalkan nama saya Yoka Adelia Citra, saya dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Izin bertanya Pak, bagaimana
Bagaimana protokol bersikap jika tamu VIP itu sendiri melanggar aturan keprotokolan? Apakah yang harus dilakukan, Pak? Sekian, terima kasih. Jika tamu VIP melanggar aturan keprotokolan. Pertama, sebagai protokol yang baik, kita harus berani mengingatkan. Beberapa kali saya harus dalam tanda kutip kena marah, tapi saya mengingatkan bahwasanya inilah hal yang benar sesuai dengan aturan keprotokolan. Tapi jika pimpinan kita masih tidak mengindahkan, yang penting kita sudah memberikan saran dan masukan. Misal, harusnya masuk dari kanan, keluarnya di kiri, tapi pimpinan kita tetap ngotot nak masuk dari kiri, keluar di kanan. Izin Bapak, jalan yang benar adalah dari kanan, keluar di kiri. Aku nak dari kiri, izin Bapak dari kanan ke kiri. Tapi kita sampaikan dengan santun, dengan lembut, dengan bijak. Tapi jika pimpinan kita tetap nak masuk dari kiri, ya apa boleh buat? Kembali lagi ke pasal 1 tadi. Protokol adalah menyesuaikan selera pimpinan. Jika pimpinan itu sendiri yang melanggar aturan keprotokolan, maka kita kembalikan lagi ke pasal 1 bahwasanya tugas protokol adalah mensukseskan acara tapi tetap menyesuaikan dengan selera pimpinan. Beliau nak duduk di kiri padahal sudah kita ditaruhkan di tengah karena beliau misalnya lihat kepala desa mungkin mamang dia, mungkin keluarganya yang dianggapnya lebih terhormat dari dia didudukkannya di tengah, itu kembali lagi kepada selera pimpinan. Yang penting kita sudah sitting, kita sudah tulis sesuai dengan aturan keprotokolan bahwasanya si A duduk sini, si B duduk sini, si C duduk sini. Tapi saat pimpinan hadir, beliau merubah aturan itu, maka kembali ke pasal 1 bahwa protokol adalah melayani pimpinan menyesuaikan dengan selera pimpinan. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, next. Oh, ini Pak, mengingat waktu, mohon maaf ya Pak, mungkin kita udah siang nih ya Pak ya. Oke. Saya tutup ya? Ya boleh Pak, kita kembali ke tempat dulu aja Pak. Oke. Boleh, maaf ya teman-teman ya, mungkin mengingat waktu. Udah siang ya teman-teman, udah pada lapar belum? Udah ya, udah pada lapar ya. Nih teman-teman, gimana nih materi yang udah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama Bu Sila dan ada juga narasumber kedua Pak Tony, gimana nih? Boleh Bu, disilakan buat maju Bu. Gimana nih, ada yang bisa menyimpulin nggak dari kedua narasumber yang telah menyampaikan materi ini? Dua narasumber yang luar biasa ya teman-teman. Boleh teman-teman yang bisa nyimpulin dari kedua narasumber ini materi protokoler etika keacaraan. Boleh? Ayo yang berani maju nyimpulin dari kedua narasumber yang sangat luar biasa ini teman-teman. Oh, masih malu-malu ya Pak ya? Masih malu-malu ya Pak ya Bu ya? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, boleh Pak kita penutupan dulu dari Bapak. Ya. Oke. Kawan-kawan mahasiswa baik yang Bina Dharma, izin Ibu Kaprodi dari Universitas Sriwijaya dan universitas lain yang berkesempatan hadir. Sedikit materi dari saya. Jika sudah tamat kuliah, saya undang ke protokol provinsi untuk magang 1-3 bulan. Nanti ikut saya di protokol itu. Motonya baik tidak dipuji, jelek dicaci maki, dimarahi, tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri, 38 provinsi, ratusan kabupaten kota. Saya sudah jalan-jalan ke 3 negara dan alhamdulillah juga bisa berangkat haji tahun ini berkat kerja di protokol. Sudah 4 negara, berarti sudah berkunjung ke 38 provinsi, sudah mengunjungi banyak tempat wisata karena di protokol itu kerja dan jalan-jalan sambil kerja. Oke, kunci sukses tadi 1, hormati, sayangi ibumu, bapakmu dan keluargamu.
patuhi Tuhanmu, bersihkan hatimu dan pikiranmu, dan kamu akan sukses. Aku juga dari Universitas Swasta di Palembang, dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Metodis, kilometer 3,5, tamat tahun 2009. Jadi untuk rekan-rekan yang di Bina Dharma tetap banyak sekali peluang, asalkan konsisten, komitmen, dan speed. Saya Tony Kurniawan, Kepala Biro Humas Protokol, senang sekali bertemu dengan adik-adik semua. Terima kasih kepada Bina Dharma, Ibu Kaprodi. Terima kasih kepada rekan saya dari DPD RI. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi aku panggil, yang namanya disebut tadi maju ke depan, silakan maju. Yang tadi merasa maju ke depan, silakan maju. Boleh teman-teman yang tadi maju Yang ke depan tadi maju ke depan, simulasi. silakan maju. Boleh teman-teman, ada 5 orang ya. Ada. Berapa orang? Boleh teman-teman yang tadi maju ke depan simulasi. Siapa lagi tadi? Yang tadi. Thank Boleh, you. sini. Ayo. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Siapa lagi? Ini Bapak. Oh, iya. Thank you. Oke. Ini untuk moderator. Thank you. Thank you, Ibu Bapak. Kaprodi. Thank you. Mbak. Dapat hadiah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup ya teman-teman, tadi yang udah ngajuin 5 pertanyaan kepada narasumber kita boleh maju ke depan untuk 4 orang ya, untuk mendapatkan door prize nih. Boleh? Untuk mendapatkan goodie bag, tadi yang merasa nanya kepada narasumber kita 4 orang. Kepada narasumber Bu Sheila tadi. Boleh? Oke, 4 orang teman-teman. Oke, boleh. Boleh Bu Sheila sekalian maju ke depan. Nah, ini Bu yang pertama, Bu. Ini Bu. Oke, foto bersama dulu ya Bu ya. Oh, kami mengundang Bapak juga Pak Tony untuk foto bersama. Boleh kasih space untuk Pak Tony-nya? Oke, udah. Boleh kembali ke tempat terlebih dahulu ya Bapak. Oke, boleh kembali ke tempat ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Sheila dan Pak Tony atas materinya mengenai protokol etika keacaraan ini. Semoga ilmunya sangat bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kami para mahasiswa-mahasiswa yang sangat butuh ilmu itu ya Bapak Ibu ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baiklah, selanjutnya pemberian cindera mata dan sertifikat penghargaan kepada 2 narasumber kita yang akan diberikan oleh Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Desi Misnawati, Esos MIKOM.
Pada Ibu Desi Misnawati, kami silakan. Kami berterima kasih kepada narasumber kami, Ibu Dr. Sila Nirmala, SIPM IKOM, dan Pak Haji Tony Gunawan, SS dan MM. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Kaprodi Ilmu Komunikasi beserta dosen dan juga narasumber, juga para hadirin yang sudah datang pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada sponsor Bengkel Las Hikmah Jaya dan Bank Mandiri, serta media partner kami Bina Dharma TV, Sumatera Express, dan Himakom Unsri. Saya Nadia Safwa pamit diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.